Sudah berapa tahun, tak kusangka kita bisa bertemu lagi, penebar pisau Guigu. Apa gunanya menebar pisau di dunia fana? Lebih baik kau tetap di sini, berlatih bersama kami para saudari, mencari kesenangan. Sembuhkanlah aku, menikmati kebahagiaan bersama banyak wanita. Iblis kurang ajar. Beraninya kau menggoyahkan imanku. Dua belas jurus Guigu. Akhirnya aku berhasil menguasainya. Anak bodoh. Penebar pisau menolong orang lain tapi tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kau menanggung bencana 3 kekurangan dan 5 rintangan. Mati suri selama 10 tahun. Hanyalah sebuah penundaan. Sebelum malapetaka surgawi datang. Kakek. Apa yang harus kulakukan agar bisa melewati malapetaka surgawi? Dulu kakek menebarkan pisau ke 100 keluarga dan menetapkan 12 perjanjian nikah untukmu. Tapi hanya 3 keluarga Feng Zhu dan Cui yang takdirnya cocok denganmu. Selama kau bisa dengan salah satu putri sah dari keluarga itu menikah dan menyatukan takdir, serta menagih kembali 11 utang pisau lainnya, barulah kau bisa lolos dari bencana ini. Tapi keluarga Zhu dan Cui tidak diketahui keberadaannya. Hanya pusaka suci Guigu yang bisa menemukan mereka. Waktumu tidak banyak lagi. Kau harus segera turun gunung untuk mengambil surat perjanjian nikah. Kalau tidak saat malapetaka surgawi tiba, kau pasti akan mati. Nasib keluarga Zhu dan Cui telah dirusak. Itu semua karena adik seperguruanmu Han Feng yang membuat masalah. Kau harus segera mengambil kembali surat perjanjian nikah itu. Basmi masalah sampai ke akarnya. Kakek, tenang saja. Hanya beberapa lembar kontrak saja. Tidak akan bisa mengalahkanku. Aku kembali dari neraka. Tidak ada yang berani mengambil nyawaku. Ilmu Guigu. Pertarungan akhir antara dua aliran. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Sudah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Kakek. Apa ini? Cahaya aurora dari tanah pemakaman menyinari ribuan mil. Genta perunggu bergemuruh mengguncang 9 langit. Jenderal Kuil Suci Huang Haiming, dengan hormat menyambut putra suci Guigu, telah terlahir kembali. Dengan hormat menyambut putra suci Guigu. Sekarang adalah zaman keemasan dinasti Xia Agung. Semua formalitas yang rumit ini tidak perlu dilakukan. Bagaimana keadaan keluarga Feng sekarang? Putra suci keadaan sekarang sudah stabil. Keluarga Feng tidak mengecewakan harapan semua orang. Menjadi pemimpin di antara keluarga bangsawan. Selama Anda menyelesaikan pernikahan dan menagih utang pedang itu, mereka bisa naik status menjadi keluarga kekaisaran. Dianugerahi wilayah dan menjadi raja. Kerja bagus. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Asalkan dengan putri sah dari keluarga Feng menikah, maka kutukan langit bisa dipatahkan. Saya akan menggunakan dentang lonceng sebagai penanda untuk memanggil ratusan keluarga dan menggelar perjamuan putra suci. Telah diurus oleh putra saya. Pada saat itu, putri sah keluarga Feng juga akan hadir untuk membantu Anda menagih kembali utang pedang itu. Baik. Jodoh telah terwujud, maka kontrak pun berakhir. Utang pedang pertama ini, menagihnya ternyata tidak sulit. Putra suci tunggu. Yusi, kenapa kamu ke sini? Kudengar kakek telah. Tapi aku tidak percaya. 10 tahun. Aku menunggumu selama 10 tahun. Sekarang melihatmu baik-baik saja. Kita memang ditakdirkan untuk tidak bersama. Untuk apa kamu seperti ini? Aku menanggung beban. Terlalu banyak karma. Aku sudah lama bukan Ji Shengxiao yang dulu lagi. Sebenarnya aku tahu semuanya. Bisa bertemu denganmu lagi. Aku sudah sangat bahagia. Bagaimanapun juga, aku akan selalu mendukungmu. Bahkan jika kamu menikah dengan adikku, aku juga akan memberikan restu yang paling tulus. Maaf. Lupakanlah aku. Anggap saja aku sudah tewas dalam sebuah kecelakaan. Kontrak utang pedang keluarga Feng harus kutagih kembali. Perjanjian pernikahan juga akan tetap dilaksanakan. Kenapa tentang adikmu yang menyamar sebagai putri sah itu tidak kamu singgung sama sekali? Kontrak utang pedang hanya mengakui tulisan bukan orangnya. Siapa sangka
keluarga Li dari Shangjing yang terkenal seantero Daxia. Ternyata kamulah putri sah yang diusir keluarga Feng, yang membangun semua ini. Perbatasan Huang Jiangwang meraih kesuksesan besar. Setelah bertemu hari ini, ternyata Anda memang sangat hebat. Keluarga Feng kami bisa seperti sekarang. Semua berkat bantuan rahasia Anda. Nyonya besar Feng, jangan berkata begitu. Keluarga Feng akan segera mencapai puncak kekaisaran dan dianugerahi gelar raja. Setelah ini, saya masih harus mengandalkan Anda. Bisa diatur, bisa diatur. Aku sering mendengar Selir Yu menyebutkan, kalian berdua cukup dekat. Karena kalian saling menyukai. Bagaimana kalau kalian bersama saja? Apa ini sungguhan? Tentu saja, mana mungkin keluarga Feng kami adalah orang yang tidak tahu balas budi. Lagi pula, kamu juga berasal dari kuil jenderal. Dengan keluarga Feng kami, kalian juga sepadan. Kak Miao, carilah waktu untuk bertemu orang tuaku, untuk membicarakan pernikahan kita. Sejujurnya, junior ini juga berniat begitu. Tapi, kenapa saya dengar 10 tahun yang lalu, keluarga Feng dan sebuah keluarga kuno telah terikat pernikahan? Raja Jenderal Huang tidak perlu khawatir. Itu semua perbuatan mendiang. Pak tua itu, katanya menandatangani semacam perjanjian utang pisau. Bisa membuat keluarga Feng kita berjaya dan makmur, menjadi penguasa wilayah. Jujur saja, itu cuma main-main. Tidak bisa dianggap serius. Kak Miao, keluarga Feng kami akan segera menguasai kekaisaran. Mana ada yang namanya utang pisau yang bisa diberikan. Lagi pula bocah itu dikubur hidup-hidup oleh kakeknya. Benar-benar membawa sial. Bagaimana bisa membantu keluarga Fengku meraih posisinya yang sekarang? Dikubur hidup-hidup. Bisa melakukan hal seperti itu. Dia ini benar-benar orang gila yang tega pada kerabatnya sendiri ya. Jadi ya, itu semua perbuatan orang tua itu yang tidak masuk akal. Tidak bisa dianggap sah. Sekarang putra ketua Aula Huang melamar. Hanya sepucuk surat perjanjian nikah. Hancurkan saja. Ada apa dengan langit ini? Hebat sekali ucapanmu, tidak bisa dianggap sah. Hebat sekali, hanya sepucuk surat perjanjian nikah. Hancurkan saja. Liu Lan. Dulu keluarga Feng Mu hampir mati kelaparan di jalan. Menerima utang budi dari kakekku. Memberikan keberuntungan pada keturunanmu. Barulah bisa meraih kejayaan. Sekarang saat akan menjadi keluarga kerajaan, kalian malah tidak tahu berterima kasih. Apa kau tidak takut? Ucapanmu menjadi kenyataan. Membuat keluarga Feng jatuh ke dasar jurang. Liu Lan. Apa kau tidak takut ucapanmu menjadi kutukan, yang membuat keluarga Feng jatuh ke dasar jurang? Siapa kau? Beraninya kau bicara sesumbar di sini? Penagih utang keluarga Feng, tunangan Feng Yufei, Ji, Sheng, Xiao. Bukankah kau sudah mati? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Seluruh tubuhmu penuh hawa kematian. Makhluk aneh yang bukan manusia, bukan iblis. Berani-beraninya mengaku sebagai penagih utang keluarga Feng. Tunangan Feng Yufei. Aku beritahu kau, Yufei sekarang adalah primadona Daxia, calon penguasa masa depan. Mana mungkin mayat hidup sepertimu bisa menghinanya? Kau ini siapa? Aku dari kuil Dewa Jenderal, putra Master Kuil, Huang Miao, memimpin sejuta prajurit. Lalu kau, apa hakmu untuk bersama dengan Yufei? Terlebih lagi, Apalagi? sekarang keluarga Feng akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Kau muncul di saat seperti ini dan mengumumkan perjanjian pernikahan. Apa niatmu sebenarnya? Benar, kau muncul di saat seperti ini. Bukankah kau hanya ingin menjadi menantu keluarga kerajaan? Ji Sheng Xiao, aku dan Kak Miao adalah pasangan yang ditakdirkan. Jangan harap kau bisa ikut campur. Liu Lan, apa kau sudah pikun? Hanya dengan keluarga Feng Mu yang kecil ini, juga pantas membuatku menjadi menantumu. Ji Sheng Xiao, lihat dirimu yang pemberontak dan tak berguna ini. Berani sekali kau begitu lancang. Kalau kau pergi sekarang, kami masih bisa melupakan yang sudah terjadi. Hebat sekali ucapan melupakan yang sudah terjadi. Feng Yufei, apa kau lupa tahun itu? Kau yang memohon belas kasihan saat menandatangani perjanjian itu. Sebab di masa lalu, menjadi akibat di hari ini. Jika kau melanggar perjanjian, keluarga Feng pasti akan menerima murka langit. Hartanya akan ludes tak bersisa. Bencana tak terduga akan datang menimpa. Lancang. Keluarga Feng akan segera menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di Xia Agung. Sekarang, kami telah mencapai kesepakatan pernikahan dengan kuil Jenderal Dewa, dan mendapatkan hak untuk menyelenggarakan perjamuan putra suci. Siapa kau? Berani-beraninya datang ke sini membual dan menipu. Benar sekali. Pernikahan kuil Jenderal Dewa dan keluarga Feng tentu saja akan melindungi keluarga Feng selamanya tanpa perlu khawatir. Selamanya tanpa perlu khawatir. Keluarga Feng kalian ini benar-benar serakah sekali ya, seperti babi. Jika hari ini kau tidak menikah denganku, kejayaan keluarga Feng kalian hanya akan tersisa 24 jam lagi. Bajingan, kau berani bilang keluarga Fengku adalah babi. Utang janji ini
Apa kau sengaja tidak mau mengakuinya? Bocah, Alasan kenapa keluarga Feng kalian bisa menjadi terkenal di seluruh dunia, sepenuhnya karena kakekku yang memberikan berkah dan membantu kalian mencapai kesuksesan hari ini. Kalian didukung oleh keluarga kerajaan, juga karena aku yang membantu secara diam-diam. Tapi sekarang kalian malah tidak tahu terima kasih dan mengingkari janji. konyol sekali. Keluarga Feng kami bisa seperti sekarang ini. Itu karena Selir Yu punya mata yang tajam dan menemukan suami yang ideal. Itulah yang membuat kami bisa berdiri di puncak Xia Agung. Cuma orang rendahan tak punya nama. Si peramal pedang, mana bisa disamakan dengan Jenderal Huang dan Raja Wang. Ji Shengxiao, zaman sekarang sudah berbeda. Kamu jangan lagi membohongi diri sendiri sampai jadi bahan tertawaan. Keluarga Feng kalian memang angkuh dan plin-plan. Semua ini benar-benar seperti yang dirumorkannya. Jangan pasang tampang. Yang sok hebat itu, kamu itu cuma mayat hidup yang merangkak keluar dari kuburan. Mana mungkin pantas untukku. Kamu itu pembawa sial sampai kakekmu mati. Sekarang mau menghancurkan keluarga Feng kami pula. Telinga tak mendengar, mata tak melihat. Ini semua akibat ulah kalian sendiri. Saat hukuman dari langit turun nanti, jangan salahkan aku. Tidak mengingatkan kalian semua yang ada di sini. Omong kosong. Sekarang putra suci telah turun ke dunia. Kamu ini bukan manusia, bukan hantu. Dasar monster. Pasti akan menerima ganjaran. Dari putra suci, perjamuan putra suci kali ini sangat luar biasa. Nanti 9 pemimpin klan besar dari Daxia akan berkumpul. Bahkan kepala keluarga Li yang tak pernah muncul pun akan datang untuk menyambut kedatangan putra suci. Aku juga akan datang sendiri ke perjamuan putra suci itu untuk memberi peringatan pada semua keluarga. Kurasa kau sudah gila. Apa kau sadar status seperti apa yang dibutuhkan untuk hadir di perjamuan putra suci? Kak Miao, untuk apa meladeni dia? Aku rasa dia bahkan untuk masuk gerbang perjamuan suci saja tidak bisa. Benar juga, Nyonya Besar Feng. Hari sudah larut. Saya pamit pulang dulu untuk mulai mempersiapkan perjamuan suci. Selir Yu, kalau begitu antarkan Raja Huang. Aku menunggumu di perjamuan suci untuk memberi pelajaran pada semua keluarga. Ji Shengxiao, kau juga sudah lihat sendiri. Dengan keadaanmu yang sekarang, kau tidak akan bisa menggoyahkan posisi keluarga Feng kami. Hukuman langit apaan? Itu hanyalah gertak sambalmu saja. Kalau begitu, aku akan menagih utang pedangku. Kau, jaga dirimu baik-baik. 12 batang langit dan rasi bintang sebagai saksinya. Keluarga Feng mengingkari janjinya, menentang takdir langit. Aku akan menjalankan tugasku sebagai penjual pedang, memutus semua berkah mereka. Langit dan bumi tidak akan mengampuni. Mungkinkah Ji Shengxiao mengatakan yang sebenarnya? Pak Tua, apa kita bisa melewati ini? Ini semua salahku karena tidak berguna. Andai saja aku Feng Chunyi bisa bangkit kembali, harga apapun akan kuterima. Benarkah kau siap membayar harga apapun? Ambil dan makanlah ini. Terima kasih penolong. Jika suatu hari keluarga Fengku bisa berjaya, aku pasti akan membalas budi penolong. Kalau begitu, maka akan kuanugerahkan pada keluarga Feng kalian satu kesempatan. Surat nikah ini bisa kuserahkan pada putri sah keluarga Feng kalian. Sebulan lagi, datanglah kau ke pegunungan lembah hantu. Carilah aku untuk memohon berkah. Liulan, Yu Fei bukan putri sulung. Konyol sekali. Mohon maafkan saya, penolong. Si peminjam pisau. Wei. Lama tidak berjumpa. Aku sangat menantikannya. Nyonya Besar. Nenek kenapa? Tidak tahu. Kemarin setelah mengantarmu pulang, aku melihatnya tergeletak di lantai. Tidak sadarkan diri. Bahkan tongkatnya pun patah. Ini pasti perbuatan Ji Shengxiao. Ulahnya. Mumpung kau tidak ada, dia berani-beraninya pada Nyonya Besar Feng. Berniat jahat. Nenek, kau tenang saja. Kalau si sampah itu tahu diri, maka akan kubiarkan. Tapi kalau dia berani macam-macam, pasti akan kubuat dia hidup segan mati tak mau. Kalau begitu aku serahkan pada Raja Jenderal Huang. Bukankah ini bintang utama hari ini? Nyonya Besar Feng dari keluarga Feng. Keluarga Feng dari yang bukan siapa-siapa. Hingga menjadi terkenal di seluruh dunia. Hanya dalam waktu singkat,
10 tahun. Pencapaian sehebat ini, sungguh sebuah legenda dari Xia Agung. Hari ini yang mulia telah tiba. Keluarga Feng pasti akan mendapat perlindungan. Kelak akan dianugerahi wilayah kekuasaan. Meraih gelar raja. Kedudukan keluarga Feng bisa dibilang hanya di bawah 1 orang. Dan di atas puluhan ribu orang. Kalian semua jangan bercanda. Denganku yang sudah tua ini. Nenek tidak perlu begitu merendah. Tuan dan Nyonya sekalian datang hari ini. Pertama untuk memberi selamat pada keluarga Feng yang akan dianugerahi gelar raja. Kedua hari ini putra suci datang sendiri. Secara pribadi untuk keluarga Feng, mengumumkan titah kaisar. Bagi kita semua, bisa bertemu langsung dengan putra suci. Ini benar-benar keberuntungan yang didapat dari 10 generasi. Ku dengar bocah dari keluarga Ji itu akan menikah dengan Yu Fei. Itu tidak akan terjadi. Keluarga Feng kami adalah keluarga bangsawan terpandang. Bagaimana bisa berhubungan dengan si tidak berguna itu? Apa yang dikatakan Nyonya Besar Feng sangat benar. Sekarang keluarga Feng akan segera dianugerahi gelar raja. Bocah itu hanyalah seorang rakyat jelata tak bernama. Benar. Anak ini sekarang sudah tahu kedudukan keluarga Feng. Makanya dia datang membahas perjanjian pernikahan itu. Tujuannya hanyalah untuk mencari keuntungan. Tapi perjanjian pernikahan ini dibuat oleh mendiang suamiku dulu bersama dengan kakeknya. Karena meminjam keberuntungan kakeknya, keluarga Feng kami baru bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang. Kalau kakeknya memang begitu hebat, kenapa sampai mati dia tetap? Menurutku sih, dia itu cuma penipu ulung kemana-mana, terkena hukuman dari langit. Makanya bernasib sangat tragis seperti ini. Begitu ya? Begitu ya? Sampah ini gagal mencelakai Nyonya Besar Feng, masih berani datang ikut campur. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pembawa sial. Itu hanya karena Liulan, murni karena kesalahannya sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku datang ke perjamuan ini, tentu saja untuk menagih utang pisau, sekaligus ingin melihat, yang dulu direndahkan seperti babi dan anjing, yaitu keluarga Bai. Sekarang seperti apa tampang kalian? Ji Shengxiao, sepertinya kamu sudah benar-benar gila ya, mengejar sampai ke sini untuk mengamuk. Hari ini orang suci telah tiba. Para pemimpin Dacia berkumpul di sini. Beraninya kamu begitu sombong. Hati-hati nyawa anjingmu tidak akan selamat. Penagih utang pisau ini ternyata biasa saja. Hanya seorang anak ingusan. Bocah bau kencur. Berani-beraninya datang membuat masalah. Semuanya, orang seperti dia ini, yang mengemis belas kasihan. Entah apa pantasnya, datang ke perjamuan putra suci. Keluarga Bai, benar-benar membuatku mual. Perjamuan hari ini adalah untuk menyambut kedatangan putra suci, sebuah acara untuk memberkati semua keluarga. Sedangkan kamu Ji Shengxiao, atas dasar apa? Bisa ikut dalam perjamuan putra suci, Raja Duan Shao. Dulu kakekku memberkati keluargamu, menunjukkan jalan hidup, baru kau bisa seperti sekarang, meraih pencapaian ini. Tapi memangnya kenapa? Sampai hari ini, aku sendiri yang menanggung semua penderitaan, dan berjuang mati-matian. Dengan kakekmu itu, tidak ada hubungannya sama sekali. Utang pisau apaan? Aku tidak percaya sepatah kata pun. Kau Duan Shao berutang budi pada kakekku. Dari pertikaian keluarga kerajaan, kau bisa bertahan hidup. Sekarang kau malah tidak tahu berterima kasih. Melanggar perjanjian utang pisau. Kau pasti akan dihukum oleh langit. Baiklah, kalau begitu biarkan hukuman langit itu menyiksaku. Putra suci akan segera turun. Semua bangsawan telah berkumpul. Yang bukan penguasa absolut. Yang bukan bangsawan kaya dan berkuasa. Yang bukan raja bawahan yang dilantik. Tidak boleh masuk. Dan kemunculanmu adalah bagi putra langit, sebuah penghinaan terbesar. Ji Shengxiao, kau bersikeras menagih utang pisau itu. Keberanianmu patut dipuji. Tapi kau harus tahu, tindakan seperti ini hanya akan membuatmu terlihat semakin tidak berdaya. Ajalmu sudah di depan mata, masih berani bicara sombong. Keluarga Feng melanggar perjanjian, hukuman langit telah ditetapkan. Setiap kata yang kau ucapkan adalah hitungan mundur menuju kematianmu. Jangan menyebar omong kosong yang menakutkan. Kalau memang ada hukuman langit, maju sini. Kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng jangan bicara lagi. Ini. Dewa babi hutan ini mengeluarkan air mata darah. Benar-benar keluar. Dewa babi hutan ini menangis darah. Pasti ada sesuatu, pertanda buruk. Tidak mungkin. Dewa ini telah melindungi keluarga Feng kami selama 10 tahun. Nenek kenapa? Mataku tidak bisa melihat. Ji Shengxiao, apa ini perbuatanmu? Kemarin kamu mendorong nenekku sampai jatuh. Hari ini lagi, pada mata nenekku, apa yang sudah kamu lakukan? Utang golok, mendengar takdir langit, memberi berkah, menjalankan urusan manusia. Liulan menentang kehendak langit. Kedua matanya menjadi buta,
hanyalah untuk keluarga Feng kalian. Sebuah peringatan kecil saja. Jika bersikeras menempuh jalan sendiri, pasti akan tertimpa bencana. Jangan-jangan rumor itu benar. Perjanjian utang golok, mengingkari janji dan tidak menepatinya. Hukum langit tidak akan memaafkan. Benar apanya? Mana ada hukuman dari langit? Biar ku beritahu kalian yang sebenarnya. Hanya karena aku pergi ke keluarga Feng untuk melamar, dia jadi menaruh dendam, dan sengaja membuat kekacauan. Masalah hari ini sudah direncanakan sejak awal kan? Nenekku dulu bekerja di tambang mencari emas, sehingga terkena penyakit mata model. Penyakitnya sudah lebih dari 10 tahun. Tidak kunjung sembuh. Hari ini hanya tidak minum obat pereda saja. Ji Shengxiao, kau di sini hanya berlagak sok misterius. Kau pikir kami akan tunduk padamu? Kalian mau tunduk atau tidak? Apa urusannya denganku? Kalian mau tunduk atau tidak? Apa urusannya denganku? Aku Ji Shengxiao, sebagai sang penjual pisau, menebarkan berkah atas nama langit, menyerap hawa jahat, menjadi wadah bagi segala kejahatan. Harus menanggung kutukan 3 kekurangan dan 5 rintangan. Jika tidak aku akan musnah jiwa dan raga. Sedangkan kalian, menganggap diri kalian pilar-pilar Dacia, keluarga kerajaan dan para raja. Tapi kini kalian malah sombong dan angkuh, memandang rendah semua orang. Kalau bukan karena aku kasihan pada kalian saat itu, dan menebarkan berkahku, mungkin hari ini, kalian semua sudah tewas. Ji Shengxiao, garis keturunan penjual pisau. Sudah tinggal nama saja, mempermalukan semua aliran. Kalian pantas dihukum mati. Waktumu tidak banyak lagi, Feng Yufei. Kalau bukan karena kakekku yang menolong kalian saat itu, keluarga Feng kalian sudah sejak lama mati kelaparan di jalanan. Bagaimana mungkin ada yang namanya perjamuan putra suci? Benar-benar lelucon yang paling konyol. Hanya sekadar makanan pengganjal perut. Kalian merasa pantas mendirikan keluarga terhebat di seluruh Dacia. Sangat menggelikan. Keluarga Hong Black Domain, dulu ayahmu dijebak orang. Terkena racun ganas yang tak ada penawarnya. Kalau bukan karena kakekku turun tangan menyelamatkannya, kau pikir di Black Domain, keluarga Hong Mu itu masih punya tempat? Black Domain ini aslinya milik keluarga Hong. Kami yang membangunnya. Siapa kau berani ikut campur? Dan kalian yang katanya keluarga bangsawan. Kalau bukan karena kasihan pada kalian dulu dan memberikan anugerah, kalian pikir bisa bertahan berapa lama? Hari ini, jika langit tidak menghabisi kalian, biar aku saja. Aku ingin lihat putra suci yang kalian andalkan itu akan melindungi kalian atau tidak. Ji Shengxiao, kau sungguh congkak, menghina semua keluarga. Kau benar-benar cari mati. Hari ini, aku akan menjalankan kehendak langit dan membantai kau si sombong ini. Ini adalah jurus andalan Tuan Muda Huang. Dia pasti mati. Kak Miao, kamu tidak apa-apa. Guntur mengguncang 9 langit. Kenapa kau juga bisa menggunakan jurusku untuk melawanku? Kau ini benar-benar berhayal ya? Omong kosong. Ini jelas-jelas milikku. Jurus pamungkas kuil Dewa Jiang. Kenapa bisa jadi milikmu? Bocah. Jangan-jangan kau mau bilang, bahkan kuil Jiangshen juga pernah menerima kebaikan dari kakekmu kan? Benar. Beliau pernah memberikan sedikit petunjuk. Omong kosong. Kuil Jiangshen adalah legenda Dacia. Hanya dengan ilmu sihirmu yang merugikan orang lain. Dan egois itu, kau pikir pantas dibandingkan dengannya. Ji Shengxiao, kau hanya ingin memaksaku untuk menikah denganmu kan? Aku beritahu padamu, jangan harap kutukan langit omong kosong apa. Biarkan saja datang. Surat pernikahan ini punya sejarah panjang. Merobeknya sama saja dengan menghancurkan seluruh keluarga Feng. Ji Shengxiao, permohonanmu itu benar-benar murahan. Hari ini aku ingin lihat yang namanya kutukan langit itu bisa berbuat apa padaku. Hentikan. Manusia tanpa kesetiaan tak akan bisa bertahan di dunia ini. Orang yang ingkar janji tak akan pernah meraih nama baik. Jika terus melakukan kesalahan, kau pasti akan hancur dan kehilangan segalanya. Feng Yuxi, kau hanyalah anak buangan keluarga Feng. Sudah lama diusir dari keluarga. Kenapa? Kau juga dengar keluarga Feng kami akan dianugerahi gelar bangsawan. Sama seperti si Ji Shengxiao ini, mau datang untuk dapat bagian juga. Yufei, di saat kedatangan putra suci, mengajukan pembatalan pernikahan. Sepertinya tidak pantas ya. Aku mau membatalkan pernikahan atau tidak. Apa urusanmu? Lagi pula keluarga Feng kami akan segera menjadi raja. Bagaimana mungkin dia pantas untukku? Bahkan jika itu putra suci, dia pasti bisa mengerti perbuatanku. Konyol sekali. Hanya kamu berani-beraninya menebak niat putra suci. Feng Yuxi,
Meskipun kamu anak yang dibuang oleh keluarga Feng, tapi setidaknya di dalam tubuhmu mengalir darah keluarga Feng. Apa kamu benar-benar mau demi orang yang sekarat ini mengkhianati keluarga Feng dan memusuhiku? Feng Yuxi, keluarga Feng akan segera mencapai puncak kekuasaan. Kamu melindunginya seperti ini bukanlah sebuah tindakan yang bijaksana. Tuan Ji meminjamkan lebih dari 100 pisau secara kredit, meminjamkan takdirnya sendiri pada ratusan keluarga. Sekarang menagih utang pisau itu adalah hal yang sudah sepantasnya. Kalian bicara soal kebaikan dan moralitas, tapi malah mengingkari janji di saat terakhir, dan masih bicara padaku soal tindakan bijaksana. Aku hanya tahu, nyawaku Feng Yuxi ini adalah milik keluarga Ji Yufei. Itu adalah utang pisau kredit. Akan membuatmu terjerumus ke dalam malapetaka abadi. Kamu jangan menggertak. Kamu pikir bisa menakuti siapa? Pernikahan ini pasti akan kubatalkan. Keras kepala. Dan tidak mau sadar. Bahkan dewa pun sulit menyelamatkanmu. Dewa. Di dalam wilayah Daxia, kaum bangsawan yang berkuasa, Ji Shengxiao, kau hanya tidak rela melepaskan perjanjian pernikahan ini. Kau mengincar keluarga Feng, yang akan segera menjadi pangeran dan perdana menteri. Kau salah. Perjamuan kali ini bukan hanya untuk menyambut kedatangan putra suci, melainkan juga untukmu dan Shengxiao, yang telah kusiapkan sebagai acara pertunangan. Acara pertunangan. Feng Yuxi, kau hanyalah seorang wanita yang dibuang keluarga. Memangnya kau pantas mengatur pertunangan selir Yu? Kenapa tidak pantas? Di seluruh Daxia ini yang punya hak seperti itu, hanyalah sang naga suci, yang kemunculannya sangat misterius. Kepala keluarga Li, maksudmu? Kau adalah... Tepat sekali. Keluarga Li adalah keluarga bangsawan tersembunyi, yang didukung langsung oleh sang raja. Setiap bepergian selalu dikawal oleh para ahli. Sedangkan kau hanya punya seorang pecundang yang bisa diandalkan, apalagi yang kau punya. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Memalukan. Apa kau lupa soal ibu? Siapa nama marganya? Kalian hanyalah semut-semut yang diusir dari keluarga Feng. Jangan pikir karena marga Muli, kau bisa mengelabui semua orang. Dengan keluarga Feng kami, dan kekuatannya saat ini, kalian semua tidak pantas bertemu dengan keluarga Li. Memangnya kau itu siapa? Beraninya menyamar sebagai kepala keluarga Li. Karena dia cerdas, karena dia bijaksana, karena dia bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kebohongan serendah ini. Ternyata masih ada saja orang bodoh yang percaya, tapi sayang sekali, biar ku beritahu yang sebenarnya, saya sendiri cukup beruntung, ikut kepala keluarga menghadiri perjamuan paling mewah, dan berkesempatan bertemu langsung dengan kepala keluarga Li, dan kepala keluarga Li yang itu, sepertinya bukan kau Feng Yuxi. Kalau begitu aku mau tanya, kepala keluarga Li itu pria atau wanita? Tentu. Fu. Tentu saja seorang pria, wanita paling luar biasa di Daxia, hanyalah Yufei seorang. Kok aku tidak tahu ya? Kalau kepala keluarga Li, sejak kapan jadi pria? Feng Yuxi, kau pikir kau siapa? Beraninya meragukan Tuan Muda Miao. Pernikahan ini, aku pasti akan membatalkannya. Utang pedang belum terbayar. Perjanjian tidak boleh dilanggar. Kenapa tidak boleh? Nasibku ada di tanganku sendiri bukan di tangan langit. Yufei. Dirobek. Mana kutukan langitnya? Tanganmu. Tanganku. Tanganku. Apa yang terjadi? Sudah kubilang, keluarga Feng melanggar perjanjian. Kutukan langit telah dijatuhkan. Alasan kau baik-baik saja. Itu karena kau dilindungi oleh surat nikah itu. Sekarang surat nikahnya sudah disobek. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Omong kosong. Yufei, kamu jangan khawatir. Ini pasti ulah bocah itu. Dia menggunakan ilmu hitam padamu. Aku akan segera menyalurkan tenaga dalamku untuk menetralkannya. Tanganmu pasti akan sembuh. Yufei, jangan keras kepala lagi. Kamu dan Shengxiao bersama akan mendapat berkah dari penjual pedang. Bisa melindungi keluarga Feng selama 100 tahun. Kalau kamu kembali sekarang, semuanya masih belum terlambat. Feng Yufei itu hanyalah menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Surat nikahnya sudah dihancurkan. Kesialannya sudah dikembalikan. Kejayaan keluarga Feng sudah tidak akan bertahan lama. Hukuman langit macam apa ini? Ini bukan apa-apa. Kalian semua sudah lihat. Yang katanya hukuman dari langit itu hanyalah trik dari bocah ini. Trik murahan. Yang katanya utang pada penjual pedang itu hanyalah sebuah kebohongan besar. Karena Nona Feng baik-baik saja. Hanya dengan trik murahan kalian ini. Untuk apa kami khawatir berlebihan? Ji Tunhi sudah menipu kita selama belasan tahun, membuat kita semua hidup dalam ketakutan. Keluarga Ji mereka itu adalah racun. Kan sudah kubilang orang tua itu sudah pikun. Perjanjian nikah ini sama saja dengan menjual diri. Seharusnya dulu
Meskipun harus mati, seharusnya jangan menyetujuinya. Baik. Kalian keluarga Zhi, sungguh tidak mau mengakuinya. Benar. Kami keluarga Zhao, tidak akan mengakui perjanjian pisau kredit ini. Kami keluarga Hong juga tidak mengakuinya. Aku Duan Zhao, juga akan berjuang bersama keluarga Feng. Sama sekali tidak mengakui utang pisau kredit. Kami juga tidak mengakuinya. Bagus sekali. Yusi. Sepertinya kali ini aku turun gunung, bukan hanya untuk menagih utang pisau, tetapi juga untuk kakekku, membersihkan namanya, Aku Ji Shengxiao hari ini akan mengambil kembali keberuntungan 100 keluarga kalian. Ada apa ini? Benda apa ini? Jangan coba menipu kami lagi. Hanya orang mati yang bangkit dari kubur. Sangat pandai menggunakan tipuan mata seperti ini. Siapa yang kau coba takuti? Kalau begitu akan kubiarkan kalian melihat dengan jelas apa yang kalian sebut sebagai tipuan mata. Hentikan semuanya. Kakek Feng. Kakek. Tuan muda. Shengxiao. Ini benar-benar kakek. Saat Feng Chunyi masih hidup, dia selalu berbuat baik. Setelah menerima berkah dari pisau kredit, dia menjadi dewa bumi. Sayang sekali, keluarga Feng mengingkari janji. Dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Feng Yufei, Liu Lan, berani sekali kalian. Utang tidak dibayar. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Apa kalian semua? Tidak menganggapku ada. Pak tua kau ini sudah pikunnya. Perjanjian nikah ini adalah kontrak perbudakan. Semua petinggi di seluruh Dacia bisa menjadi saksinya. Omong kosong. Utang pedang tidak dibayar. Murka langit akan turun. Saat itu tiba, bisnis keluarga Feng kami akan hancur lebur. Semuanya akan musnah. Liu Lan, oh Liu Lan. Apa matamu sudah buta? Dan hatimu juga buta. Tidak mungkin. Surat nikah itu sudah dihancurkan. Murka langit ini tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak bisa mengancam keluarga Feng kita. Tuan Besar Feng, Anda sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Seharusnya Anda tidak muncul di tempat ini. Barusan Yu Fei merobek perjanjian nikah itu. Itulah sebabnya Anda bisa menampakkan diri untuk berkumpul lagi dengan keluarga. Apa ini murka langit? Ini adalah mukjizat. Kakek coba lihat. Surat nikah ini hanyalah sebuah belenggu. Hanya dengan menghancurkannya, keluarga Feng kita bisa mencapai masa kejayaan. Kehadiran kakek sekarang ini adalah untuk menyaksikan keluarga Feng kita menjadi keluarga nomor 1 di Dacia. Masa kejayaan. Jangan mimpi di siang bolong. Keluarga nomor 1, benar-benar konyol. Kakek, Penyelamatku, aku telah mengecewakanmu. Hari ini, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku, membantu tuan muda, menagih utang pedang. Liu Lan, Feng Yufei, berlutut kalian semua, sekarang juga untuk tuan muda, bersujud dan akui kesalahan kalian, lalu menikah dengan tuan muda. Hanya dengan cara ini, keluarga Feng kita bisa selamat. menyuruhku berlutut pada seorang junior, meminta maaf dan menebus kesalahan. Sangat tidak pantas. Berlutut untukku. Kakek menyuruhku menikah dengan seorang mayat hidup. Apa kakek masih menganggapku sebagai cucumu? Sungguh kemalangan bagi keluarga kita. Aku katakan sekali lagi, berlutut untukku. Pak tua, kau ini, jangan marah-marah begitu. Bicaralah baik-baik, omong kosong. Liu Lan, kau tidak lihat dirimu sekarang. Seperti apa keadaanmu? Ini adalah pertanda, kalau ajalmu sudah dekat. Kalian demi keinginan egois kalian sendiri, meninggalkan reputasi keluarga Feng, dan tidak memedulikannya sama sekali. Kakek, aku menghormatimu. Makanya aku memanggilmu kakek. Anda telah bekerja keras seumur hidup untuk keluarga Feng. Sudah waktunya Anda beristirahat. Mati. Jadi jangan ikut campur lagi urusan keluarga Feng. Terlebih lagi sekarang. Akulah kepala keluarga Feng. Dasar binatang, apa kau tidak takut aku akan menghukummu demi kebenaran? Coba saja kalau berani. Apa kau tega melakukannya? Kau tidak beranikan. Perjanjian nikah apa? Kutukan langit omong kosong apa? Maju saja kalau berani. Aku Feng Yufei tidak takut padamu. Sudahlah. Keluargaku menanggung akibat perbuatannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau sudah begini, biarkan aku yang menanggung dosa ini. Tuan muda, selama 10 tahun ini, saya telah membohongi Anda. Membohongi langit. Saya telah mengecewakan penolong saya. Kalau tahu akan begini, dulu, seharusnya kubiarkan saja keluarga Feng mati kelaparan di tengah badai salju itu.
Aku tahu. Anda tahu. Feng Yufei lebih dulu menandatangani perjanjian itu, menyamar sebagai putri sah keluarga Feng. Semua ini, aku tahu semuanya. Si Feng Yufei ini. Bukan putri sah keluarga Feng. Cara keluarga Feng menukar orang ini, benar-benar hebat ya. Beraninya mereka berpikir bisa mengelabui semua orang, untuk menjadi keluarga nomor 1 di Xia Agung. Benar. Aku adalah putri kedua keluarga Feng. Waktu itu Feng Yuxi sedang koma. Akulah yang lebih dulu menandatangani kontrak Shidao. Aku melakukan ini, semua demi keluarga Feng. Sekarang keluarga Feng dan keluarga Ji, bagaikan langit dan bumi. Perjanjian pernikahan waktu itu, hanyalah permainan anak-anak. Bagaimana bisa dianggap serius? Permainan anak-anak. Kalian menganggap keluarga Feng ada di posisi mana? Aku Feng Yufei dalam melakukan sesuatu. Selalu suka berjuang sendiri. Apa salahnya? Yufei. Karena sudah menandatangani kontrak Shidao, kau harus menepati janjinya. Kalau tidak usaha keluarga Feng selama bertahun-tahun, akan sia-sia begitu saja. Jangan sok hebat di sini. Jangan kira karena kau putri sah keluarga Feng, posisi kepala keluarga Feng, pasti jadi milikmu. Sampah ini, aku tidak akan pernah menikahinya. Kalau mau menikah kau saja yang menikah. Kontrak Shidao hanya mengakui tulisan bukan orangnya. Aku tahu tapi tidak aku ungkapkan. Itu untuk memberi keluarga Feng kalian sebuah kesempatan. Jika kalian bisa menepati janji, masih bisa menebus kesalahan kalian. Tapi sekarang, sepertinya sudah tidak perlu lagi. Kebangkitan keluarga Feng begitu cepat berlalu. Dimulai dari utang pisau, berakhir karena kepercayaan. Langit ingin menghancurkan keluarga Fengku. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kakek. Kenapa kakek tidak bisa? Percayalah padaku. Hanya aku yang bisa membawa keluarga Feng menuju puncak kejayaan. Feng Yufei of Feng Yufei. Ingatlah di atas langit masih ada langit. Kebohongan akan menghabiskan seluruh keberuntunganmu. Karena nasib keluarga Feng sudah begini. Aku, apa yang perlu kukhawatirkan? Tuan muda, saya telah mengecewakan Tuan. Tapi saya mohon Tuan lupakan kesalahan saya. Terimalah Yuxi. Saat murka langit tiba, selamatkanlah nyawanya. Perjanjian pisau hutang, menjunjung takdir langit. Jika kau tulus bertobat, barulah kau bisa selamat. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka yang banyak berbuat jahat, pasti akan binasa. Ada apa ini? Banyak berbuat jahat, pasti akan binasa. Kepala keluarga Feng ini, bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Yuxi. Kakek. Semasa hidup kakek, terlalu banyak berutang padamu, sampai mati pun takkan bisa membayarnya. Bagaimana nasib keluarga Feng di kemudian hari? Semuanya bergantung padamu. Tuan muda, maafkan ketidakmampuan saya. Keluarga Feng telah mengingkari janji. Saya tidak punya muka untuk mencapai tingkat Dewa Bumi. Biarlah aku hancur menjadi abu. Dan menanggung bencana karena menentang takdir langit. Kakek. Dia menghilang begitu saja. Sheng Xiao. Kakekku. Feng Chunyi sebagai penerima pedang, menghadapi kekuatan hukuman langit. Akibatnya hanya ada satu, jiwanya hancur berkeping-keping. Utang pedang macam apa? Hukuman langit macam apa? Itu semua omong kosong belaka. Hadirin sekalian jangan lupa, hari ini adalah perjamuan akbar, untuk menyambut sang putra suci. Tuan. Keluarga Li dari ibu kota akan datang. Kepala kuil Dewa Jenderal juga akan datang. Apa kalian ingin? Kedua tuan besar itu berpikir, kalau kita bahkan sampah seperti ini, tidak bisa kita singkirkan. Dengarkan saranku. Hukuman langit akan datang. Siapapun yang berutang pedang dan tak membayarnya, siapapun yang hatinya busuk, siapapun yang ikut campur tangan, akan terus diikuti nasib sial, sampai ajal menjemput. Jika ucapanmu itu benar, maka biarkan saja ia datang. Aku justru ingin lihat, yang katanya hukuman langit itu, bisa berbuat apa padaku. Sudah cukup main-mainnya. Kau berani memukulku. Mau sampai kapan kau begini terus? Apa kau mau seluruh keluarga Feng hancur bersamamu? Hancur. Kakak, jangan cemas berlebihan. Posisi tinggi keluarga Feng saat ini, semua adalah hasil jerih payahku. Tidak tahu diri, keluarga Feng akan berdiri di atas ribuan orang. Dan kau. Juga kau. Semuanya akan kuinjak di bawah kakiku. Selama-lamanya. Tidak akan bisa bangkit lagi. Langit punya badai yang tak terduga, dan manusia punya niat jahat tersembunyi. Hari ini ditakdirkan tidak akan tenang. Di mana pasukan Kilin? Hadir. Waktunya hampir tiba. Ikut aku menyambut putra suci. Baik.
Sudah kunasihati baik-baik, tapi tak kusangka malah jadi bicara dengan tembok. Keluarga-keluarga besar Xia, semuanya begitu keras kepala. Bocah, kalau kau bersikeras menagihnya, hari ini, aku Zhao Tian, akan bersama keluarga Feng. Senasib sepenanggungan, tidak akan mengakui utang penjual pisau ini. Keluarga Hong juga tidak akan mengakui utang penjual pisau. Raja bawahan Xia, Duan Zhao, sama sekali tidak akan mengakui utang penjual pisau. Kami juga tidak mengakuinya. Kami juga tidak mengakuinya. Kami juga tidak mengakuinya. Ji Sheng Xiao, kau lihat sendiri kan? Inilah sikap para penguasa dan bangsawan Xia. Satu-satunya cara agar kau selamat sekarang adalah bersujud, mengakui kesalahan, dan meminta maaf. Kalau kau tetap keras kepala, maka di seluruh Xia tidak akan ada lagi tempat untukmu, apalagi untuk penjual pisau lembah hantu. Baik. Baik. Kalau bukan karena aku masih punya belas kasihan, kalau bukan karena aku adalah seorang penjual pisau, kalau bukan karena pisau di tanganku ini, hanya untuk dijual bukan untuk membunuh. Detik ini juga, kalian semua akan menjadi sesosok mayat yang dingin. Karena kalian semua mencari mati, maka akan kupenuhi keinginan kalian. 12 batang langit, janji yang dilanggar, melawan takdir langit. Aku menjalankan tugasku sebagai manusia pedang, menghancurkan semua berkah. Langit dan bumi tak akan memaafkan. Mayat hidup ini mulai lagi, berlagak misterius. Apa ini? Bukan apa-apa ternyata. Hentikan sandiwaramu Ji Sheng Xiao. Nenek. Nenek, nyonya tua ini meninggal. Apa? Diretas oleh peretas. 4 keluarga besar berkhianat. Duan Changsheng merebut paksa. 3 kota milikku, kerajaan bisnis yang kubangun setengah hidupku, lenyap begitu saja. Mungkinkah? Inikah azab dari langit? Ji Sheng Xiao, yang kau sebut azab dari langit itu, adalah mengutuk nenekku sampai mati, dan membuat ratusan keluarga merugi. Aku hanya perlu menginjak mati beberapa ekor semut. Kenapa harus merepotkan langit? Aku tidak peduli bagaimana kalian semua bisa bangkit. Aku Ji Sheng Xiao akan merebutnya kembali satu persatu. Nenekku sudah meninggal. Aku peringatkan kau jangan serakah. Konyol sekali. Dulu kakekku demi kalian memberikan anugerah, membantu kalian menjadi keluarga terpandang. Kalian yang tidak tahu diri, jangan salahkan orang lain. Kalau soal Liu Lan, itu kau. Kau yang merusak janji nikah. Sehingga kau ditimpa sial, pembunuhnya. Bukankah itu kau Feng Yufei? Kau mengada-ada. Arwah kakek hancur lebur. Nenek juga mati karenamu. Apa kau masih tidak mengerti? Mengerti. Tentu saja aku sangat mengerti. Jalan menuju kesuksesan pasti akan penuh dengan duri. Demi masa depan keluarga Feng, kematian beberapa orang memangnya kenapa? Mati demi keluarga Feng. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Kau benar-benar keras kepala ya. Kak Miao, aku tahu kau belum menggunakan seluruh kekuatanmu. Bunuh dia, balaskan dendam nenek. Raja Jenderal Huang akan bertindak. Huang Miao, kau tidak ada hubungannya dengan perjanjian Shidao, mengingat ayahmu. Untuk sementara aku bisa melepaskanmu. Jika kau memaksa ikut campur, kau pasti akan musnah menjadi abu. Berhenti menakut-nakutiku. Orang yang seharusnya mati adalah kau. Baik. Kalau begitu akan kupenuhi keinginanmu, membersihkan pengkhianat keluarga. Huang. Heh. Ming. Anak durhaka. Ayah, kenapa kamu melakukan ini? Anak durhaka kau, kami akan terlambat sebentar. Kau malah membuat keributan seperti ini. Jika bukan karena peminjam pedang lembah hantu, maka tidak akan ada istana Jenderal Xia Agung. Bukan, pengawal. Seret dia keluar. Terima hukuman di tebing dewa. Awasi dia dengan ketat. Baik. Aku, ayah. Huang Haiming dari Istana Jenderal, memberi hormat pada Tuan. Bawahan ini telah gagal mendidik putra saya. Saya bersedia menerima hukuman. Ini juga tidak sepenuhnya salahmu. Setelah kembali awasi dia dengan ketat. Bangunlah. Terima kasih Tuan. Si tua Huang dari Istana Jenderal ini. Ternyata benar-benar kenal Ji Sheng Xiao. Ini, gawat ini. Kalau Istana Jenderal ikut campur, bahkan sebelum putra suci datang, kita akan habis duluan.
Kekayaan 100 keluarga Jiang Bei. Apa harus kita serahkan begitu saja? Master Istana. Istana Jenderal adalah legenda Xia Agung. Kekuasaannya tak terbatas. Kenapa Anda berlutut padanya? Peminjam pedang sudah tidak ada lagi. Mohon Anda periksa baik-baik. Jangan tertipu oleh si licik ini. Tutup mulut. Meskipun aku Huang Haiming tidak pernah menjadi peminjam pedang, tapi aku pernah menerima bimbingan dari Tuan Tuaji, hingga terus naik pangkat, dan mendirikan Istana Jenderal. Orang dengan pencapaian sehebat ini kau sebut orang licik. Ratusan keluarga itu apa? Kalau manusia pisau sehebat itu, kenapa dia harus dikubur hidup-hidup, sampai jadi seperti sekarang? Wujudnya bukan manusia bukan juga hantu. Kaum manusia pisau, menolong orang lain tapi bukan diri sendiri, menukar pisau dengan doa restu, demi mengubah takdir kalian. Kalau tidak, bagaimana ratusan keluarga bisa hidup dengan lancar, dan mengubah nasib buruk menjadi baik? Kalau begitu, kenapa dia tidak berbuat baik sampai tuntas, malah memaksa dan merebut pernikahan ini? Perjanjian pernikahan ini, apa bedanya dengan surat menjual diri? Memaksa dan merebut. Jangan lupa, perjanjian pernikahan ini kau sendiri yang setujui dengan sukarela lewat tetesan darahmu. Ini tadinya adalah berkah bagi keluarga Feng Mu. Sayang sekali, kau tidak ditakdirkan untuk menerimanya. Konyol. Keluarga Fengku sekarang tiada duanya di dunia. Kalaupun aku mengingkari perjanjiannya, kau bisa apa padaku? Demi melawan kutukan langit, apa kau mau mengorbankan ratusan keluarga di kota Jiang untuk mati bersamamu? Fengxi, jangan meracuni pikiran orang di sini. Nenek meninggal karena penyakitnya kambuh. Kakek menghancurkan jiwanya sendiri. Apa hubungannya dengan kutukan langit? Justru kau Tuan Besar Huang. Keluarga Feng sebentar lagi akan menjadi raja. Apa kau yakin mau melawanku? Ini. Titah Kaisar. Pemberian dari Raja. Titah Kaisar khusus milik Raja Bawahan. Bagaimana kau bisa punya? Aku datang kali ini untuk dinobatkan sebagai raja. Aku secara khusus memberikan titah kaisar ini kepada Feng Yuxi. Bagaimana mungkin? Akulah kepala keluarga Feng. Dia hanyalah anak buangan keluarga Feng. Atas dasar apa dia memiliki titah kaisar? Karena aku bukan hanya kepala keluarga Li. Sekarang aku juga seorang raja baru. Hanya kau saja. Dulu aku dan ibuku, setelah diusir dari keluarga Feng, mendapat dukungan dari sang raja, mengganti nama dan marga kami. Karena itulah, baru ada yang sekarang ini, keluarga Li dari Shangjing. Kalian semua berkomplot untuk menipu. Titah kaisar ini pasti palsu. Menipu. Aku tak perlu sampai menipumu. Aku sudah bilang, bagaimana 100 keluarga itu bisa bangkit. Akan kuambil kembali semuanya, semua yang kalian miliki. Juga akan lenyap dalam sekejap. Aku takutnya kalian tidak akan bisa. Aku tidak tahu dari mana kalian mendapatkan lencana palsu ini. Kami 100 keluarga Jiang Cheng. Dasar kekuasaan kami selama puluhan tahun ada di sini. Aku tidak percaya hanya dengan ucapanmu. Semuanya bisa lenyap begitu saja. Benar. Hukuman langit yang kau bicarakan itu Hanyalah si tua Huang dari kuil jenderal. dan keluarga Li dari ibu kota. Kalian ini, semua telah terhasut oleh selir Yu. Keras kepala sekali. Ini adalah tempat anak suci. Akan turun. Tidak akan kubiarkan kau berbuat onar di sini. Benar. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tunggu sampai anak suci turun. Kami pasti akan memberimu pelajaran. Tidak masalah. Keberuntungan 100 keluarga telah berakhir. Nasib buruk dikembalikan. Hukuman dari langit. Ini. Apa kita kehilangan tangan? Atau kaki? Iya juga. Tidak ada reaksi apa-apa. Menurutku, dia hanya menggertak saja. Benarkah? Rambutku. Kenapa rambutku menjadi putih? Meminjam pisau demi berkah, agar keberuntungan klan terus makmur. Yang tua akan panjang umur, yang muda akan awet muda selamanya. Jika janji itu diingkari, maka nasib buruk akan menimpamu, dan akan mempercepat hilangnya umurmu. Li ini. Dan ini. Hanyalah sebuah permulaan. Apa? Raja telah mencabut hak keluarga Feng untuk menjadi raja. Bahkan titah kaisar pun ditarik kembali. Bagaimana bisa begini? Kenapa titah kaisar bisa ditarik kembali? Atas dasar apa? Hanya karena kau bukan putri sah dari keluarga Feng. Apa maksudmu? Kamu menyamar sebagai putri sah, mendahului menandatangani perjanjian Shidao, berusaha menipu semua orang. Sayang sekali, langit itu adil.
dan berpihak pada Yusi. Semua milik keluarga Feng, seharusnya bukan milikmu. Lencana kaisar ini asli. Meskipun aku belum menandatangani perjanjian Shidao, aku adalah putri yang sah dari keluarga Feng. Tamat sudah. Semuanya sudah tamat. Usaha keluarga Feng selama 10 tahun. Semuanya sia-sia. Tuan Muda Ji, aku mohon biarkan aku hidup. Aku akan berikan 50% milikku. Tidak, seluruh kerajaan bisnisku akan kuserahkan padamu. Benar-benar benar. Kami mohon pada Yang Mulia, hentikan hukuman langit ini. Kami tidak akan berani mengingkari janji lagi. Sekumpulan sampah. Minta ampun. Sejak aku masuk ke rumah ini, apa kalian pernah memberiku kesempatan untuk hidup? Sekarang baru memohon. Sudah terlambat. Hukuman dewa telah turun. Sekali dimulai, kekuatannya akan terus meningkat, dan tidak akan berhenti sampai mati. Huang Haiming, kenapa kamu menghalangiku? Ji Shengxiao menghina otoritas suci di depan umum. Kamu bukan hanya tidak menghukumnya, malah membantunya berbuat jahat. Apa maksudmu sebenarnya? Duan Shao, di hadapan putra suci, jangan lancang. Masih berani menghina putra suci. Hari ini sekalian saja. Kubunuh kau Huang Haiming, lalu mengambil alih kuil dewa. Kalau begitu hadapi aku dulu. Raja Duan cepat serang. Hari ini berhasil atau mati. Bunuh Ji Shengxiao. Mulai sekarang ratusan keluarga Jiang Bei akan tunduk padamu. Baik. Huang Haiming hari ini Ji Shengxiao. Tidak akan bisa kau lindungi. Bahkan jika aku mati. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendekati Tuan Barang selangkah pun. Loncengnya sudah berbunyi. Lonceng suci berbunyi sendiri. Putra suci akan segera datang. Kita selamat. Saat ini akhirnya tiba juga. Ji Shengxiao, hari kematianmu akan segera tiba. Setelah putra suci datang, pasti akan menuntut keadilan untuk kita. Sedangkan kau, pasti akan merasakan amarah ratusan keluarga. Hukuman langit apa? Apa-apaan soal dewa yang mengawasi dari atas? Ji Shengxiao, karena kau tidak berbelas kasih, maka jangan salahkan aku jika berbuat kejam. Saat putra suci datang, kami pasti akan mengadukan kejahatanmu. Terus kenapa? Ji Shengxiao, sebenarnya apa yang mau kau lakukan? Ini adalah untuk bertemu putra suci, benda persembahan. Kau hanyalah seorang pendeta rendahan. Beraninya kau mengabaikan kekuatan suci. Kekuatan suci. Lalu kenapa? Jika putra suci murka, benda suci seperti ini, bagaimana bisa kau menodainya? Benda suci adalah benda suci kerajaan Xia Agung. Bukanlah orang yang berkuasa atas segalanya. Bukanlah penguasa suatu negeri. Tidak boleh menyentuhnya. Kau hanyalah seorang penjual pisau. Bagaimana bisa kau dibandingkan Dengan putra suci. menodai benda suci? Sama saja dengan melawan kerajaan Xia Agung dan menjadi musuh jutaan rakyatnya. Apa kau sanggup menanggungnya? Jadi beginilah kaum elit Jiang Bei, keluarga bangsawan yang berkuasa. Sekumpulan katak dalam tempurung. Bagaimana kalian tahu, kalau aku bukanlah sang penguasa tertinggi, bukanlah orang dengan jasa yang tak terhingga. Aku bukan putra suci. Lancang. Berani-beraninya kau menyebut dirimu putra suci. Benda suci lembah hantu. Menghilang selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Dia sedang memaksa membuka benda suci itu. Cepat hentikan dia. Jika dia mengganggu ketenangan putra suci, kita semua akan mati. Aku ingin lihat siapa yang berani. Cari mati. Kau ternyata juga sudah mencapai tingkat maha guru tertinggi. Huang Haiming, Kau sudah tua. di dunia ini, selama putra suci tidak muncul, aku, Tidak terkalahkan. di mana keluarga Cui? Inilah keluarga Cui. Kenapa bisa begitu menyedihkan? Kakak seperguruan, lama tidak bertemu. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Han Feng, ternyata kau, bakatku, tidak kalah darimu. Ilmu tertinggi Guiguku bahkan lebih hebat darimu. Tapi kenapa? Kenapa Ji Tunhe, si tua bangka itu, mewariskan 12 jurus Guigu kepadamu? Kenapa? Akulah yang sebenarnya, penerus Guigu. Ji Shengxiao, kau itu pada dasarnya hanyalah seorang tukang ramal busuk. Kau hanya menguasai sedikit ilmu gaib saja. Apa kau benar-benar berpikir di dunia ini
Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Hari ini, aku akan membasmi kejahatan ini demi semua orang. Kulihat siapa yang berani menghalangiku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Minggir. Aku hanya perlu merebut berkah dari 12 keluarga Shedao. Maka aku bisa meniru dengan sempurna 12 jurus Guigu. Sekarang, aku sudah mengumpulkan takdir 10 keluarga. Tinggal keluarga Feng dan Zhu, dan putri kandung mereka, Ji Shengxiao. Kali ini, aku pasti akan membuatmu musnah menjadi abu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Nyekau. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Hanya putra suci yang bisa mengendalikan api suci Guigu. Bagaimana bisa dia? Jangan-jangan putra suci itu Adalah dia Ji Shengxiao. Sama sekali tidak mungkin. Putra suci itu begitu mulia. Bagaimana mungkin dia adalah monster yang dikubur hidup-hidup ini? Ji Shengxiao, tipu muslihat apalagi yang kau mainkan? Hanya identitas putra suci yang pantas membuat kuil Jiangshen bersikap begitu hormat padanya. dengan hormat menyambut kembalinya putra suci. Kemampuan hamba tidak seberapa, hampir membuat Anda celaka selamanya. Tidak apa-apa. Di dunia ini, juga tidak ada yang bisa melukaiku sedikitpun. Justru kalian terus berbuat kesalahan, benar-benar bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Soal utang ini, sudah saatnya aku menagihnya pada kalian semua. Tuan Putra Suci, Kami benar-benar buta. Berikan kami jalan untuk hidup. Selama putra suci berbelas kasih, kami semua rela menjadi budak sekalipun. Dengan sepenuh hati. menjadi budak. Aku sudah sejak lama memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Sekarang bencana besar ada di depan mata. Baru teringat untuk memohon ampun. Bukan Tuan Putra Suci. Bukan. Kami tidak akan berani lagi. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Raja Fasal Duan, bukankah kau ingin mengambil nyawaku? Kau mau kemana? Tidak. Hamba mohon Tuan Putra Suci. Ampuni nyawa kecil hamba ini. Dulu saat perang berkecamuk di Xia Agung, kakekku demi menghentikan perselisihan keluarga kerajaan, memilihmu sebagai Raja Fasal untuk mendampingi Duan Changsheng. Tapi kau malah berniat memberontak. Diam-diam menghubungi negara Ying. Sudah waktunya untuk memperhitungkan dosa-dosamu selama bertahun-tahun ini. Aku juga dipaksa. Semua karena Han Feng memaksaku. Kalau tidak melakukannya, Aku sudah lama mati. Han Feng. dia adalah anak angkat dari tetua Jisang Shedaoren. Anak angkatnya, adik seperguruan Putra Suci. Bersama Putra Suci dijuluki Zongheng dari Lembah Hantu. Ilmu tertinggi Lembah Hantu hanya bisa diwariskan oleh satu orang. Sedangkan yang satunya lagi, pasti akan mati. Jadi maksudmu, Sheng Xiao dan Han Feng, hanya satu yang bisa hidup. Han Feng bisa menyerap berkah orang lain. Kami, itu juga bukan alasanmu untuk memberontak. Kau demi keinginan pribadimu, telah berbuat banyak kejahatan. Meskipun ada alasannya, hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman lain sulit dihindari. Huang Haiming, hadir. Bagaimana seharusnya kuil ini ditangani? Tangani saja sebagaimana mestinya. Baik. Lalu bagaimana dengan mereka? Hukuman dari langit telah dijatuhkan. Biarkan mereka berjuang sendiri sampai mati. Putra Suci. Di dalam pusaka suci, tempat termiskin yang Anda lihat adalah kota Luoshui di Nanjiang. Kota Luoshui di Nanjiang. Benar sekali. Daerah Nanjiang ini memiliki pegunungan dan jurang yang berbahaya, dan dipenuhi para perampok. Dan kota Luoshui adalah tempat di Nanjiang yang paling miskin. Keluarga Cui sebagai korban tebasan pedang. Bagaimana bisa mereka menetap di sini? Itu perbuatan Han Feng. Dia menyerap keberuntungan keluarga Cui, menyebabkan keluarga Cui jatuh miskin, dan terbuang ke daerah perbatasan. Aku khawatir termasuk keluarga Zhu, keluarga bangsawan lainnya, juga tidak akan bisa lolos dari nasib buruk ini. Konflik Zongheng sudah saling bermusuhan sejak zaman dahulu. Tidak akan berhenti sampai salah satunya mati. Han Feng pasti punya rencana lain. Sheng Xiao, kau harus berhati-hati dalam segala hal. Tidak masalah. Aku akan pergi ke Nanjiang, menemukan putri sah keluarga Cui, maka aku bisa mengambil kembali tebasan pedang itu. Putra Suci, saya bersedia pergi bersama Anda, menerjang api dan air. Saya tidak akan ragu. Tidak perlu.
Kamu tetap di sini, jaga Yusi baik-baik, selama dia belum mengumpulkan nasib 12 keluarga, tak perlu ditakuti. Baik. Putra suci. Jangan mendekat. Ternyata ini murka langit. Putra suci. Jangan mendekat. Ternyata ini malapetaka langit. Dari lembah Guigu lahir siasat, penjual pedang kumpulkan takdir langit, 3 kekurangan bawa 5 petaka. Untung dan malang lahir bersama, bulan purnama terbit di atas laut, hanya aku yang masuk ke neraka. Putra suci. Tidak apa-apa, hanya saja berkurang, 1 tahun dari usiaku. Kenapa bisa begini? Sang penjual pedang menyerap semua energi buruk ke dalam dirinya, sehingga malapetaka selalu mengikutinya. Yang barusan adalah guncangan malapetaka takdirku, sehingga mengurangi umurku. Ini adalah takdirku. Lalu apa ada cara untuk mengatasinya? Sebelum menagih utang pedang itu, aku sudah menyelesaikan segel pengubur tanah. Alasan kenapa terjadi insiden ini adalah karena di antara keluarga Feng Zhu dan Cui, ada yang sedang melanggar perjanjian takdir langit. Siapa yang begitu lancang? Masalah keluarga Feng sudah tuntas. Keluarga Cui sedang dalam kesulitan, mengasingkan diri di perbatasan selatan. Jangan-jangan keluarga Zhu. 3 surat nikah itu adalah sumber takdirku, sekaligus nadi kehidupanku. Keluarga Zhu ditakdirkan sebagai tikus, tapi sekarang malah berbalik menyerangku. Aku khawatir saat ini, mereka sedang melanggar perjanjian. Tidak masalah, aku hanya perlu mengambil kembali surat nikah keluarga Zhu, maka semua akan baik-baik saja. Tuan, hamba akan segera mengirim orang ke keluarga Zhu untuk menyelidiki kebenarannya. Tidak perlu, aku harus pergi sendiri ke kediaman keluarga Zhu. Han Feng mungkin sudah punya rencana lain. Sedangkan untuk keluarga Cui, aku minta tolong kamu untuk pergi ke sana langsung. Baik. Terima kasih semuanya sudah datang dari jauh untuk menyaksikan pertunangan putri kecilku Julinglong dengan Tuan Guigu. Ah, Anda terlalu baik. Tuan Besar Zhu terlalu sungkan. Tuan Guigu tertunda karena ada urusan. Mohon kesabarannya untuk menunggu sebentar. Kudengar penjual pedang kredit bisa menebar keberuntungan dan menyerap kesialan. Bisa menantikan kedatangannya di sini adalah kehormatan terbesar bagi kami seumur hidup. Bahkan jika harus menunggu 3 hari 3 malam. Itu akan sepadan. Kalau bukan karena keluarga Zhu yang memiliki perjanjian nikah dengan Tuan Guigu, manusia biasa seperti kita ini, mana mungkin bisa melihat wajahnya. Tuan Besar, bisakah Anda bercerita sedikit kepada kami? Bukannya aku sengaja menyembunyikannya. Aku ini hanyalah setetes air di lautan luas. Mana berani aku asal bicara tentang naga sejati di atas awan sana. Aku hanya pernah bertemu penjual pedang kredit generasi sebelumnya. Meskipun usianya sudah sangat tua, tapi perawakannya sangat agung dan bijaksana. Pembawaannya sungguh luar biasa. Tapi Tuan Guigu dan cucu perempuanku, Zhu Linglong saling mencintai, akan menjadi menantu terbaik di keluarga Juku. Pada saat itu nanti semuanya bisa bertanya langsung pada Tuan Besar Guigu. Bisa mendapat dukungan penuh dari Tuan Besar Guigu. Masa depan keluarga Zhu pasti akan mulus tanpa hambatan dan semakin berjaya. Aku Feng Yi di sini. Terlebih dahulu mengucapkan selamat pada Tuan Besar Zhu. Semoga pernikahan keluarga Zhu dan Tuan Besar Guigu dapat menciptakan kejayaan bersama. Tuan Besar Guigu sangat misterius. Dia bisa meramal nasib baik dan buruk. Jika Tuan Besar Zhu mau membantu kami bicara, pasti bisa melimpahkan berkah bagi kami. Hahaha. Gampang-gampang. Nanti setelah Tuan Besar Guigu tiba, aku sendiri akan memintakan berkah dan umur panjang untuk para kepala keluarga. Sepertinya aku datang belum terlalu terlambat. Jika keluarga Zhu kalian benar-benar menikah dengannya, aku khawatir dosanya takkan terampuni meski mati ribuan kali. Sepertinya aku datang tidak terlambat. Lancang. Di hari bahagia keluarga Zhu, siapa itu? Beraninya bicara kurang ajar. Bocah, jangan kira karena kau berpakaian seperti pendeta Tao Kau bisa datang ke Villa Linlang dan membual omong kosong. Ucapanmu akan membawa bencana. Jangan sampai karena kesombongan Kau kehilangan nyawamu. semua orang yang hadir hari ini adalah orang yang tidak bisa kau singgung. Juyan, inikah cara keluarga Zhu kalian memperlakukan tamu?
Tutup mulutmu. Nama ayahku bukan sesuatu yang boleh disebut oleh bocah sepertimu. Yang diundang hari ini, semuanya adalah orang-orang terpandang. Sebaliknya bocah sepertimu, berpakaian tidak pantas, datang tanpa diundang, dan bicaranya sombong sekali, mengaku sebagai manusia pisau. Kau ini benar-benar cari mati. Tamu tak diundang seperti ini. Apa yang perlu dibicarakan dengannya? Cepat panggil orang untuk mengusirnya. Tunggu. Siapapun yang datang adalah tamu. Keluarga Juku tidak akan kekurangan hanya karena semangkuk nasi. Anggap saja menambah berkah untuk Linglong. Bocah, cepat katakan sesuatu yang baik untuk memberi selamat pada keluarga Ju. Selamat untuk keluarga Ju. Aku tidak mencari masalah dengan keluarga Ju kalian. Itu sudah bagus. Bocah sialan. Apa maksudmu? Di mana Ju Linglong? Aku mau mengambil kembali surat perjanjian nikah bagian keluarga Ju. Pendeta tahu sialan. Kakakku akan segera Bertunangan dengan Tuan Guigu. Beraninya kau membuat onar di sini. Bocah sialan. Keluarga Juku adalah keluarga terpandang di Zhongzhou. Kau hanyalah orang rendahan tak bernama. Mana pantas punya perjanjian nikah dengan Linglong. Kalau kau berani membuat onar lagi, hati-hati kau masuk berdiri, keluar terbaring. Sungguh konyol. Nona keluarga Ju kalian punya perjanjian nikah dengan siapa? Apa kau tidak tahu? Tentu saja aku tahu. Jangan-jangan kau naksir kakakku. Mau merebut pengantinnya ya? Status Nona Ju sangat terhormat. Hanya Tuan Guigu yang legendaris, yang pantas bersanding dengannya. Tuan Guigu, apa kau yakin orang yang dinikahi Ju Linglong benar-benar Tuan Guigu? Bocah, aku sudah berbaik hati memberimu makan. Kau malah berani-beraninya meragukan identitas Tuan Guigu di sini. Kalau sampai beliau tahu, maka kau akan mati tanpa pusara. Kalau sampai salah menikahi orang, justru yang akan mati tanpa pusara adalah keluarga Ju kalian. Apa yang kau tahu dasar pendeta Taobao? Ayah, orang ini kemungkinan besar datang untuk mengacau. Kakek, perjanjian pernikahan ini sudah terjalin selama 10 tahun. Kita tidak mungkin salah. Pasti ada orang yang takut kita berbesan dengan Tuan Guigu, lalu mengutusnya untuk sengaja datang mengacau. Waktunya sih diingat dengan jelas. Sayang sekali keluarga Ju tidak bisa menilai orang. Salah mengira ayam hutan sebagai burung feniks. Omong kosong. Apa maksudmu? Dulu Tuan Besar Ju menderita racun dingin saat diambang kematian, diselamatkan oleh pewaris Guigu, sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Untuk membalas budi, putri sah keluarga Ju, Ju Linglong, menandatangani surat perjanjian nikah untuk menunggu pewaris Guigu datang menagih janjinya. Bagaimana kau bisa tahu dengan jelas? Kalau tidak mau orang lain tahu, maka jangan pernah melakukannya. Juyan, apa kau benar-benar mau membuat keluarga Ju terjerumus ke dalam malapetaka? Kakekku memang pernah diselamatkan. Perjanjian pernikahan ini juga benar-benar ada. Tapi Tuan Guigu sebentar lagi akan tiba. Keluarga Ju memenuhi perjanjian pernikahan. Dan itu tidak dianggap melanggar janji. Kau, sebenarnya kau ini siapa? Penerus Guigu. Ji Shengxiao. Dia adalah penerus Guigu. Omong kosong. Penerus Guigu adalah sosok yang agung seperti dewa, bisa mengetahui takdir dan menyebarkan berkah. Mana mungkin orang sepertimu, Yang berpakaian lusuh. dan tampak malas-malasan. Bocah kre. Bocah sialan, hari ini adalah acara putri keluarga Juku, pesta pertunangan dengan Tuan Guigu. Siapa yang tidak tahu di sini, bahwa Tuan Guigu akan datang langsung? Jangan pakai cara seperti ini, untuk mengelabui keluarga Ju kami, merebut calon pengantin secara terang-terangan. Baru kali ini aku melihatnya. Orang yang punya perjanjian pernikahan dengan Nona Ju adalah aku. Dari mana datangnya perkataan merebut calon pengantin itu? Justru keluarga Ju kalian tidak bisa menilai orang dengan benar, dan menjerumuskan keluarga Ju ke dalam jurang. Lanjutkan saja bualanmu. Kau pikir kami keluarga Ju? Ini anak kecil semua. Apapun yang kau katakan akan kami percaya. Aku sarankan kau Pergi saja ke tempat lain. untuk menipu. Jangan cari masalah di sini. Paman, Saudara ini, kau adalah tamu dari jauh. Aku tidak akan mempermasalahkan omong kosongmu, tapi kau malah melukai cucuku. Ini apa-apaan? Kakek. Dia berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Guigu. Pasti dia mengincar reputasi kita di Zhongzhou. Dia sengaja datang untuk membuat onar. Benar Tuan Besar Ju, anak ini sejak awal sudah berbicara tidak sopan. Dia sudah menghina keluarga Ju, malah berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Guigu. Menurutku, sebaiknya usir saja dia keluar. Benar ayah. Tuan Guigu akan segera tiba. Kalau sampai melihat bocah ini, nanti beliau akan menyalahkan keluarga Ju karena tidak becus bekerja. Membiarkan orang gila masuk kemari. Benar kakek, jangan ragu-ragu lagi. Cepat usir dia keluar. Demi menjaga nama baik keluarga Ju. Juyan, buka lebar-lebar mata anjingmu itu. Lihat ini baik-baik.
Di tahun Gengzi, Ju Ping dari keluarga Ju, nasibnya penuh kemalangan, mendapat berkat dan perlindungan dari Guigu, dengan sari darah sebagai pemandu, mengusir roh jahat di dunia. Saat keluarga Ju mencapai kesuksesan, putri keluarga Ju Julinglong, saat mencapai usia yang tepat, akan dinikahkan dengan keturunanku, untuk mengikat janji suci. Ini ditandatangani oleh kakak tertua waktu itu, surat utang penjualan pedang, dasar bersandiwara, membuat keributan sebesar ini, untuk menipu kami. Kau pikir aku akan percaya? Juyan, isi yang tertulis di sini, apa kau mengenalinya? Kakek, Jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Siapa yang tidak tahu kalau kita adalah keluarga terpandang di Zhongzhou. Begitu Tuan Guigu tiba, habislah riwayatnya. Benar ayah, keluarga kita dilindungi Tuan Guigu. Masa kita takut pada pendeta tahu rendahan sepertinya? Benar sekali, keluarga Ju kami dilindungi oleh Tuan Guigu. Bagaimana bisa kita gentar oleh bocah ini? Surat perjanjian nikah ini palsu. Keluarga Ju tidak pernah melihatnya. Datang ke sini untuk menipu. Kau masih terlalu muda. Juyan, kau masih saja mengelak. Karena aku bertahun-tahun tidak kembali. Kau mengira garis keturunan Guiguku telah musnah. Dan dengan tanganmu sendiri membakar surat perjanjian nikah itu. Berusaha menghapus pernikahan ini. Benar kan, bocah ingusan? omong kosong belaka. Kami tidak pernah melihatnya. Kau ini benar-benar keras kepala ya, Juyan. Tahukah kau akibat dari menghancurkan surat perjanjian nikah, akan mendatangkan kutukan dari langit, bocah. Jangan coba-coba menakuti kami di sini. Kakakku akan segera bersama Tuan Guigu, untuk bertunangan. Perjanjian nikah busuk macam apa? Itu semua hanya bualan tak berdasar. Apalagi sampai mendatangkan kutukan langit. Kalau kau masih mengoceh, jangan salahkan aku bertindak kasar padamu, pengawal. Maju. Sekumpulan sampah. Sama sekali tidak berguna. Melawan satu orang saja tidak bisa. Enyah kau. Juyan, kau mengingkari janji ramalan pisau, mengingkari janji dan tidak menepatinya, pasti akan terkena hukuman langit. Juyan, kau mengingkari janji ramalan pisau, mengingkari janji dan tidak menepatinya, pasti akan terkena hukuman langit. Ayah, Kakek, Anda tidak apa-apa. Bajingan, ilmu sihir apa yang kau gunakan pada kakekku? Ilmu sihir, itu hanyalah hukuman langit yang telah tiba. Keluarga Ju kalian telah melakukan dosa besar menipu langit dan membinasakan leluhur. Bahkan jika seluruh keluarga Ju dikorbankan, tidak akan bisa mengubah keadaan. Dan juga kalian semua, meragukan takdir langit, memprovokasi masalah. Kalian sudah terkena karmanya. Saat waktunya tiba, keluarga kalian akan hancur dan lenyap. Semua keberuntungan akan hilang. omong kosong. Keluarga yang hadir di sini semua adalah bangsawan Zhongzhou. Mana mungkin akan hancur hanya karena ucapanmu. Keluarga Ju kalian sendiri yang cari masalah. Hukuman langit akan segera tiba. Bukan sesuatu yang bisa kubah. Benarkah? Aku ingin lihat hukuman langit yang kau sebut-sebut itu. Seberapa hebat sebenarnya? Kakek, ini kakak Han Feng. Menyiapkan pil penyambung nyawa untuk Anda. Ini bisa membuat kakek selamat dan sehat. Kak, Apa obat ini benar-benar sehebat itu? jauh lebih baik. Memang pantas disebut penerus Guigu. Pil obat ini menyelamatkan hidupku. Bocah, sekarang kamu masih mau bilang apa lagi? Kukira kamu benar-benar hebat. Sekarang kulihat, kamu baru saja mengambil kesempatan untuk meracuni kakekku. Hukuman langit apaan? Cih, cuma sandiwara murahanmu saja. Linglong, Tuan Guigu, kapan dia akan tiba? Bocah ini sombong sekali, kekuatannya sangat hebat. Sepertinya, hanya Tuan Guigu yang bisa menaklukkannya. Ayah, jangan khawatir. Kak Han Feng ada urusan jadi tertunda. Tapi, dia sudah memberitahuku cara menanganinya. Benarkah? Dengan bantuan Tuan Guigu, keluarga Juku pasti bisa membalikan keadaan. Juyan, kamu benar-benar keras kepala ya. Orang yang akan menikahi Ju Linglong kali ini adalah adik seperguruanku Han Feng. Kali ini dia memakai namaku untuk mendekati Ju Linglong. Tidak lain adalah untuk merebut keberuntungan keluarga Ju kalian. Saat itu terjadi, keluarga Ju kalian akan terpuruk dan tidak akan pernah bangkit lagi. Diam, kamu masih muda tapi tidak belajar yang benar. Malah belajar cara menipu orang. Apa kamu tidak takut menyinggung manusia pedang Guigu dan terkena hukuman petir dari langit hingga mengurangi 100 tahun umurmu? Kak, Bocah ini mau merusak pesta pernikahanmu dan kakak ipar. Malah membawa surat nikah palsu. Datang ke sini untuk menipu. Cuma kamu, orang yang tidak jelas asal-usulnya. Orang kampung,
juga mau merusak pernikahanku dengan Kak Han Feng. Surat nikah kontrak pedang ada di sini. Apa kamu masih menganggap aku menipu? Surat nikah ini sekilas saja sudah kelihatan palsu. Yang akan menikah denganku dari awal sampai akhir adalah Kak Han Feng. Entah siapa yang memberimu keberanian. Berani datang ke keluarga Ju untuk menipu dan membual. Semuanya lihat dengan jelas. Yang ada di tanganku inilah surat nikah yang asli. Kamu begitu saja percaya pada Han Feng, dan berprasangka buruk terhadapku, merobek surat nikah kontrak pedang dengan tanganmu sendiri. Apa kamu tidak takut akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga Ju? Cuma selembar kertas bekas. Sudah dirobek ya sudah. Memangnya kenapa? Kamu dan Han Feng baru bergaul selama beberapa hari saja. Sudah begitu percaya padanya. Apa kamu begitu yakin kalau dia adalah penerus Guigu? Kak Han Feng itu anggun bagai dewa. Sedangkan kamu, ucapannya sembarangan. Mana pantas dibandingkan dengannya? Tidak kusangka, keluarga Ju sekarang juga menilai orang dari penampilan. Sepertinya sudah lupa saat dulu bahkan tak punya baju, dan mengemis belas kasihan seperti anjing. Hadirin sekalian, yang ada di tanganku inilah surat nikah yang asli. Keluarga Ju kami bernasib tikus pertama. Istana air surgawi. Semuanya ada catatannya. Memangnya ini bisa dipalsukan? Buka mata anjingmu itu dan lihat yang jelas. Surat nikah di tanganku ini sudah berumur puluhan tahun, tapi masih terlihat seperti baru. Sekarang lihat surat nikahmu itu, sudah usang dan rusak. Kalau kau benar-benar pewaris lembah hantu, bagaimana mungkin kau menelantarkan benda suci seperti ini? Sudah tidak bisa berkata-kata lagi kan? Menyamar sebagai pewaris lembah hantu, menipu keluarga Ju untuk menikah. Apa hukuman yang pantas untukmu? Bocah, aku anggap kau tidak tahu betapa hebatnya pewaris lembah hantu. Sekarang berlututlah di tanah dan minta maaf pada kami, maka kami akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, tunggu sampai tuan lembah hantu tiba. Kau pasti akan mati. Aku Ji Shengxiao adalah pemilik yang sah. Kau Ju yang tidak pantas menerima sembah dariku. Mengenai surat nikah yang sudah usang ini, itu karena aku menguburnya di tanah untuk menghindari bencana. Meskipun surat nikah ini abadi selama 10.000 tahun, tetap tidak bisa menahan hawa buruk dari tanah kuburan. Tentu saja jadi rusak dan usang. Sampai tanah kuburan pun kau bawa-bawa. Sepertinya kau benar-benar sudah kehabisan akal. Kalau saja aku tidak tahu dari awal duduk perkaranya, aku mungkin sudah tertipu olehmu. Aku menasihatimu baik-baik. Kalau kau terus keras kepala dan melawan takdir, saat waktunya tiba hukuman langit akan datang. Kau memohon padaku, aku pun belum tentu akan menolongmu. Aku Julinglong tidak pernah menyesali perbuatanku. Justru kau, omonganmu hanya untuk menakut-nakuti. Kau hanya ingin membuktikan kalau kau adalah pewaris lembah hantu kan. Baiklah, kau mau main-main. Aku akan ladeni sampai akhir. Hadirin sekalian, surat perjanjian nikah di tanganku ini, di dalamnya terkandung ilmu gaib. Hanya orang yang terikat perjanjian yang bisa membukanya. Bocah, hari ini aku beri kau kesempatan. Jika kau bisa membuka segel gaib ini, aku akan mengakuimu sebagai penerus Guigu dan tunduk padamu. Mulai saat itu, hidup dan matiku terserah padamu. Kalau kau tidak bisa membukanya, maka serahkan nyawamu. Oh, jadi begitu. Kalau dia benar-benar bisa di hadapan semua orang, menggunakan ilmu ajaib Guigu, dan membuka perjanjian itu, bukankah semua ini akan musnah begitu saja? Kalau sebaliknya berarti dia palsu. Nona Ju memang cerdas. Surat perjanjian nikah yang diberikan Kak Han Feng ada di sini. Apa kau berani mencobanya? Aku datang kemari memang untuk membatalkan perjanjian nikah. Keluarga Ju kalian yang lebih dulu melanggar perjanjian, lalu memalsukan surat perjanjian nikah. Karena kalian bersikeras menentang takdir, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Keluarga Ju dari Zhongjiang telah berkhianat dan mengingkari janji. Dengan ini aku menarik kembali surat perjanjian nikah dan memutus berkah keberuntungan. Trik apalagi yang sedang kau mainkan? Kau tidak mungkin berpikir bisa menggertak kami dengan ini. Kami keluarga Ju kan. Sekarang, perjanjian nikah Shedaoki telah ditarik kembali. Tidak lama lagi keberuntungan kalian akan lenyap. Aku sarankan kalian, jaga diri baik-baik. Hadirin sekalian, kalian semua juga sudah lihat. Bukan keluarga Ju kami yang cari masalah tanpa alasan, tapi bocah ini yang punya niat jahat. Dia berani menyamar sebagai Tuan Guigu, dan masih berani menipu di sini. Berlagak sok misterius. Dasar pencuri rendahan, masih berani-beraninya bicara soal surat nikah. Hari ini, biarpun kamu punya kemampuan setinggi langit, kamu tidak akan kami ampuni. Nona Ju, untung Anda berhasil membongkar tipu muslihatnya. Kalau sampai menganggap dia yang asli, bukankah itu berarti kita sangat tidak menghormati Tuan Guigu? Bocah,
Hari ini semua keluarga terpandang Zhongzhou ada di sini. Kami tidak akan membiarkanmu menghina nama baik Tuan Guigu. Tidak akan kami biarkan. Tidak akan kami biarkan. Tidak akan kami biarkan. Hei bocah, kamu kira karena punya sedikit ilmu sihir dan mengerti beberapa trik murahan, kamu berani memalsukan surat nikah itu, berhayal untuk masuk ke dalam jajaran keluarga terpandang Zhongzhou. Sayang sekali, keluarga Ju kami didukung oleh Tuan Guigu. Trik-trik rendahanmu itu sebaiknya jangan dipakai untuk mempermalukan dirimu sendiri. Bencana dari langit masih bisa dihindari. Tapi kalau cari masalah sendiri, kamu tidak akan selamat. Bocah tengik yang tidak tahu diri. Sudah diambang kematian. Masih saja berlagak. Halo. Apa? Ayah. Gawat. Keluarga Li dari Shangjing membatalkan kerja sama dengan kita. Mereka telah menarik kembali dukungan 10 miliar untuk keluarga Ju. Apa yang kamu katakan? Mereka telah menarik kembali dukungan 10 miliar untuk keluarga Ju. Kenapa bisa begitu tiba-tiba? Apa jangan-jangan nasib baik keluarga Ju kita telah ditarik kembali? Ayah, tidak perlu khawatir. Beberapa hari yang lalu terjadi insiden di antara 100 keluarga Jiang Bei. Keluarga Li juga terkena dampaknya. Membatalkan kerjasama saat ini adalah hal yang wajar. Setelah insiden ini berlalu, kontrak baru pasti akan dibuat kembali. Tuan Besar Ju jangan panik. Selama ada Tuan Guigu di sini, tidak akan terjadi masalah apapun. Syukurlah kalau begitu. Bocah, kau masih mau bilang apa lagi? Juyan, apa kau lupa? Bertahun-tahun yang lalu, bagaimana keluarga Ju kalian di hadapan kakekku, mengemis memohon belas kasihan. Salam hormat Tuan Guigu, yang akan melimpahkan berkah kepada kami. Setelah berkelana bertahun-tahun, ditambah dengan 3 keluarga kalian, akhirnya terkumpul 12 keluarga. Mantra 9 bintang Guigu, sekarang. Keluarga Feng, Dewa Agung, hamba hadir. Ilmu takdir keluarga Feng adalah takdir emas harimau putih. Keagungannya meliputi 4 penjuru. Segera pergi ke barat laut untuk menambang emas. Keluarga Feng menerima perintah. Keluarga Ju, Dewa Agung, keluarga Ju hadir. Takdir keluarga Ju adalah takdir air ular terbang. Pemimpin segala unggas. Berpenampilan suci 6 rupa. Segeralah ke selatan untuk mengembangkan pelayaran Jiangnan. Terima kasih Dewa Tua. Sedangkan keluarga Cui, saya di sini Dewa Tua. Takdir keluarga Cui adalah takdir kayu naga hijau. Penjelmaan Dewi Bulan, memimpin segala roh. Segeralah pergi ke Zhongzhou untuk menambang harta karun. Keluarga Cui menerima perintah. Perjanjian telah dibuat. Mulai sekarang dan seterusnya, 12 keluarga kalian akan dilindungi oleh Guigu. Jalan kalian akan mulus menuju puncak. Akan menjadi keluarga terpandang di dinasti Xia Agung. 20 tahun lagi, cucuku akan datang untuk menagih utang perjanjian ini. Surat ini sebagai buktinya, jangka waktunya 20 tahun. Jika melanggar perjanjian, langit dan bumi tidak akan memaafkan. Terima kasih Dewa Tua. Turunlah gunung sekarang. Kakek, kenapa kakek memberikan berkahmu sendiri kepada mereka? Sheng Xiao, ini satu-satunya cara kakek bisa membantumu. Kesempatan untuk melawan langit dan mengubah takdirmu. Saat waktunya tiba, kau akan bisa menghancurkan malapetaka surgawi. Setelah itu, kau akan menjadi penerus aliran Guigu. Ternyata guru sama sekali tidak berniat mewariskan posisi Guigu kepadaku. Di matanya, dia hanya punya cucunya. Aku berlatih begitu keras setiap hari, pada akhirnya hanya untuk menjadi pelengkap. Karena kalian tidak adil. Jangan salahkan aku jika aku berbuat kejam. Takdir ke-12 keluarga ini Suatu hari nanti, akan kurebut semuanya. Juyan, dosamu bahkan jauh lebih besar. Memalsukan utang Shidao, membunuh saudara kandungmu sendiri. Kau pikir aku benar-benar tidak tahu? Apa? Mantan kepala keluarga Ju, tewas dalam lautan api karena kecelakaan. Mungkinkah itu disengaja? Jangan-jangan Tuan Besar Ju benar-benar telah membunuh kakak kandungnya sendiri. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak kakekku meninggal 18 tahun yang lalu. Memangnya dia umur berapa? Berani-beraninya bicara sembarangan tentang masa lalu. Sungguh konyol. Kalau begitu kenapa hanya kalian, keluarga Ju yang terlambat 2 tahun, dan baru mulai berjaya 18 tahun yang lalu? Mungkin Tuan Guigu saat itu kemampuannya tidak cukup. Makanya keluarga Juku memulai 2 tahun lebih lambat. Kau memfitnah keluarga Ju. Dan para keluarga terpandang di Zhongzhou, apa mereka akan percaya pada bualanmu itu? Semuanya, kalian tahu sendiri sifatku Juyan selama ini. Apa aku orang jahat? Yang akan merebut posisi dari saudaraku sendiri? Tentu saja bukan. Selama ini Tuan Besar Ju selalu membantu 4 keluarga besar. Apa kalian akan begitu saja percaya pada omong kosong seorang bocah ingusan?
Ji Shengxiao, tidak kusangka kau begitu pandai bersilat lidah. Demi menyusup ke dalam keluarga kaya Zhongzhou, bahkan kata-kata segila ini, bisa-bisanya kau ucapkan. Juyan, kau berani berbuat tapi tak berani mengaku hah. Kau bicara omong kosong. Kejadian di masa lalu, bagaimana bocah ini bisa tahu? Mungkinkah dia benar-benar pewaris Guigu? Ji Shengxiao, hari ini aku akan mengoyak topeng kemunafikanmu. Kau menghancurkan takdir 9 klan, membantai seluruh keluarga mereka. Sekarang kau masih di sini mengadu domba. Berani-beraninya mengincar keluarga Juku. Aku menghancurkan takdir 9 klan. Benar. Saksinya sudah kubawa. Apalagi yang bisa kau sangkal? Ji Shengxiao, kau terus-terusan mengaku sebagai pewaris Guigu. Kalau begitu apa kau mengenalnya? Nona Ju, selamat atas pernikahanmu. Takdirnya telah lenyap, bukanlah orang yang tertusuk pedang. Pewaris Guigu, kau hanya tahu kau punya perjanjian nikah denganku. Tapi kau bahkan tidak mengenal nona muda pertama dari keluarga Cui yang bertunangan denganmu. Kau dari keluarga Cui. Aku dari keluarga Cui, Cui Yuhan, Nona Cui. Bukankah kau ingin tahu siapa yang telah menculik ayahmu? Dialah orangnya. Benarkah, dulu kau datang ke keluarga Ju meminta bantuan? Lalu aku menemui Kak Han Feng untuk menjelaskan masalah ini. Ayahmu sekarang disekap olehnya di Nanjiang. Tapi, Kak Han Feng sudah mengirim orang untuk menyelamatkannya. Tak akan lama lagi, kau dan ayahmu akan bersatu kembali. Keluarga Cui kami tidak punya dendam denganmu. Kenapa kau hancurkan keluargaku dan menangkap ayahku? Percaya atau tidak, aku tidak pernah menyerang keluarga Cui. Selain itu, aku juga sudah mengutus orang untuk mengundang kepala keluarga Cui. Begitu dia sampai, kebenarannya akan terungkap. Jangan pura-pura lagi. Kau pasti mengutus orang ke sana untuk membunuhnya agar dia tutup mulutkan. Keluarga Cui adalah keluarga sekutu kami. Kami terus mencari pelakunya. Hari ini akhirnya kami menemukannya. Bocah. Hari ini kau tidak akan bisa lolos. Kenapa? Kenapa kau perlakukan keluarga Cui kami seperti ini? Memangnya karena apa lagi? Tentu saja karena keberuntungan keluarga Cui. Dia demi menyerap keberuntungan ratusan klan. Menjebak Kak Han Feng. Pantas saja kau terus menyebut soal hukuman langit. Ternyata kau mau menyerap keberuntungan kami, dan membuat kami sial. Ju Linglong, kemampuanmu memutarbalikkan fakta. Benar-benar hebat ya. Pantas saja kau cucunya Juyan. Apa maksudmu? Keluarga Ju kalian, bagaimana bisa memiliki utang pisau Shi? Sepertinya hanya kakekmu yang paling tahu. Kalian sebenarnya bukan keturunan asli keluarga Ju. Demi kekayaan dan kemuliaan, berapa banyak perbuatan jahat yang telah kalian lakukan? Aku tidak tahu perbuatan jahat keluarga Ju. Tapi kau Ji Shengxiao, menggunakan ilmu sesat, menyebabkan ratusan keluarga di Jiangbei bangkrut. Sekarang kau mau mencuri lagi. Keberuntungan para keluarga kaya Zhongzhou. Kepala keluarga Feng, Feng Yufei, hadir di sini untuk memberi selamat pada Tuan Guigu atas pernikahannya dengan keluarga Ju. Nyonya Feng bisa datang ke kediaman Ju. Itu benar-benar sebuah kehormatan besar. Feng Yufei, kau benar-benar tidak mau sadar juga. Ji Shengxiao, tak kusangka kau menggunakan cara seperti ini lagi. Cara sesat untuk menipu orang. Aku datang ke sini hari ini untuk satu urusan penting, yaitu untuk membongkar kedok penipu ini. Nyonya Feng, apa yang baru saja kau katakan tentang bencana besar 100 keluarga Jiangbei yang menderita malapetaka tak terduga? Apa itu benar? Benar sekali. Bencana besar telah terjadi di Jiangbei, dan biang keladinya adalah Ji Shengxiao. Dia menelan keberuntungan 100 keluarga itu, membuat keberuntungan mereka sirna, lalu mati mengenaskan karena hukuman langit. Hukuman langit. Niatnya tidak baik. Dia tidak menerima ajaran sejati dari Tuan Guigu. Jadi dia hanya bisa menggunakan ilmu sesat untuk menyerap keberuntungan 100 keluarga itu. Benar. Ji Shengxiao membunuh tanpa pandang bulu. Bencana di Jiangbei. Semuanya adalah fakta. 100 keluarga itu mengingkari janji mereka. Itu adalah salah mereka sendiri. Menyamar sebagai Tuan Guigu sudah merupakan dosa yang tak terampuni. Kau masih berani mencoba merusak pernikahan putriku, menyerap keberuntungan keluarga Juku, dan menghalangi keluarga Juku meraih kejayaan. Meraih kejayaan. Hutang takdir telah lunas. Beginilah akhir dari keluarga Ju kalian. Ditakdirkan untuk hancur selamanya. Cukup. Ji Shengxiao, kalau bukan karena kau dan kakak Han Feng berasal dari guru yang sama, aku sudah menghajarmu sampai mati sejak lama. Feng Yufei, beraninya kalian. Kuil suci. Feng Yufei, kau sudah lama diusir dari Jiangbei. Susah payah menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga itu. Bukannya menghargainya, malah berani-beraninya muncul di sini. Diusir. Nona Feng, ini sebenarnya ada apa? Ada apa ini? Dia bicara omong kosong. Benarkah? Kalau dia memang bicara omong kosong,
Lalu di mana keluarga Feng kalian tinggal sekarang? Surat titah Raja Muda. Di mana surat itu sekarang? Kalian keluarga Ju tidak bisa menilai orang. Salah mengira ayam hitam sebagai Phoenix. Akhir dari keluarga Feng. Akan menjadi pelajaran bagi keluarga Ju kalian. Tuan, misi penyelamatan di Nanjiang kali ini. Syukurlah misi ini berhasil. Bagaimana keadaan Cui Li? Cui Li baik-baik saja. Hanya saja karena dia berada di Nanjiang. Tubuhnya sedikit lemah. Aula medis Miaoyi sudah menanganinya. Sebentar lagi akan tiba. Apakah perjalanan kemari aman? Seperti yang Tuan duga, Han Feng mengirim pembunuh untuk mencegah Tuan Cui. Tapi semuanya sudah berhasil dibunuh. Benarkah? Tunggu sampai Tuan Cui tiba. Tanyakan saja sendiri padanya. Semuanya, orang yang ada di hadapan kalian, adalah pewaris Guigu yang sebenarnya. Han Feng hanyalah seorang pengkhianat dari sekte Guigu. Apa kalian benar-benar mau mengikutinya berbuat jahat? Anak ini, benarkah dia pewaris Guigu? Kurang ajar, sekelompok orang bodoh, berani menyinggung Tuan. Kalian benar-benar sudah bosan hidup. Kepala keluarga Feng, perubahan besar di Jiangbei. Mungkinkah ini semua perbuatan Ji Shengxiao itu? Tentu saja benar. Keluarga Feng dan keluarga Ju sama-sama menerima kebaikan Shidao. Bagaimana mungkin kami membalas kebaikan dengan kejahatan dan memfitnah pewaris Guigu? Benar. Kepala keluarga Feng tidak punya alasan untuk memfitnah. Orang ini ingin aku menikah dengannya, dan juga ingin menguras habis kekayaan keluarga Fengku. Putra suci Guigu itu begitu agung. Jika dia benar-benar putra suci Guigu, bagaimana mungkin dia melakukan hal sekotor ini? Menghisap habis keberuntungan ratusan keluarga. Feng Yufei, kau seharusnya menerima hukuman langit, tapi sekarang kau malah bisa muncul di sini. Pasti Han Feng yang menyelamatkanmu. Apa kau pernah berpikir, dia bisa menyelamatkanmu sekali? Apa dia bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya? Semuanya lihat, dia masih mengancamku. Jika dia benar-benar pewaris Guigu, bagaimana bisa dia begitu gila dan kejam? Feng Yufei, kau masih berani kurang ajar. Ji Shengxiao, kau jangan bersandiwara lagi di sini. Hari ini ada keluarga Ju di sini. Jangan harap kau bisa menyentuh kepala keluarga Feng. Membongkar kedokmu, kau mau membunuh untuk membungkam. Benar-benar tidak memandang kami para klan Zhongzhou. Sama sekali, kalau berani menyentuh keluarga Fengku yang pertama tidak akan setuju. Keluarga Qin kami juga sama. Kami juga sama. Kami juga sama. Ji Shengxiao, sekarang keluarga-keluarga besar Zhongzhou bersatu denganku. Meskipun ada hukuman dari langit atau bencana sekalipun. Aku Feng Yufei tidak takut pada apapun. Benar-benar keras kepala. Kau pikir dengan begini bisa lolos dari hukuman langit? Jangan kira karena kau penerus lembah hantu, cucunya Ji Tunhe, kau bisa bertindak seenaknya. Meskipun kau menguasai ilmu rahasia, tapi kau bukan penerus lembah hantu yang sebenarnya. Jangan menipu semua orang di sini lagi. Apa? Dia cucunya penerus lembah hantu. Apa mungkin ada salah paham di sini? Beberapa hari yang lalu Jiangbei runtuh. Ratusan keluarga mengalami bencana yang tak terduga. Itu semua adalah perbuatan orang ini. Sudah kubilang, itu akibat perbuatan mereka sendiri. Feng Yufei serakah dan mengejar keuntungan, menghasut ratusan keluarga untuk mengingkari janji mereka. Dialah yang menyebabkan perubahan besar di Jiangbei. Dalang di balik semua ini, waktu itu aku ada di sana. Apa kalian bahkan meragukanku juga? Ternyata begitu. Tidak berani. Ketua, ayahku apa benar? Sudah berhasil diselamatkan. Kamu, putrinya Cui Li Cui Yuhan. Kenapa tidak tunggu sampai ayahmu datang, dan tanyakan langsung padanya? Nona Cui, tidakkah kamu merasa masalah ini agak janggal? Kenapa Tuan Kuil Jiangshen justru baru datang sekarang? Tidakkah kamu merasa ini agak aneh? Zhu Linglong, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Lencana Kuil Jiangshen ada di sini. Apa mungkin ini palsu? Ji Shengxiao demi menyamar sebagai penerus lembah hantu, berani melakukan apa saja. Kepala keluarga Feng, aku ingin bertanya padamu, orang ini, apa dia benar-benar Tuan Kuil Jiangshen? Perubahan besar terjadi di Jiangbei. Aku belum pernah melihat Tuan Kuil manapun. Kamu ini benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir ya? Ji Shengxiao, trik-trik kecilmu ini, kakak Han Feng sudah memberitahuku semuanya. Demi menyerap takdir keberuntungan keluarga Juku, kamu benar-benar niat sekali. Bahkan Tuan Kuil Jiangshen, berani kamu cari orang untuk menyamar. Kami juga belum pernah melihatnya. Tuan Kuil yang terhormat, lencana memang bisa dipalsukan. Dasar bocah. Tak kusangka nyalimu sebesar ini. Sampai cara seperti ini pun terpikirkan olehmu. Kalian tidak percaya padanya. Seharusnya kalian percaya padaku kan? Dia itu palsu. Aku tidak mungkin palsukan. Feng Yusi. Putri keluarga Feng, Feng Yusi. Feng Yusi. Apa maksudmu? Zhu Linglong.
Aku tidak ada urusan denganmu. Hari ini aku datang hanya untuk memberitahu semua orang. Jangan biarkan matamu dibutakan. Tidak mengenali naga sejati. Nona Feng, kamu membantu bocah ini. Kepala keluarga Ju. Dulu Yu Fei dipengaruhi oleh Han Feng. Menipu semua orang. Merobek surat utang pisau. Menyebabkan takdir keberuntungan keluarga Feng lenyap. Ratusan keluarga di Jiangbei mengalami perubahan besar. Kamu seharusnya pernah dengar soal ini kan? Kalian tidak percaya pada Master Pavilion. Seharusnya kalian juga percaya padaku. Tidak mungkin. Kakak Han Feng tidak mungkin membohongiku. Feng Yuxi, kau membuat takdir keberuntungan keluarga Feng lenyap. Masih berani-beraninya datang ke keluarga Ju. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini sebenarnya aib keluarga Feng. Tapi demi membersihkan nama baik Tuan Guigu, hari ini aku terpaksa mengatakannya. Nona Feng silakan bicara. Takdir keberuntungan keluarga Feng lenyap. Semua itu karena dia Feng Yuxi, mengkhianati Tuan Guigu, dan bercinta dengan Ji Sheng Xiao. Feng Yuxi mengkhianati Tuan Guigu, membantu Ji Sheng Xiao. Itu karena hubungan pribadi. Sama sekali bukan demi kebenaran. Feng Yufei, kau memfitnahku. Hari ini aku berani di sini, membongkar aib keluarga Feng. Aku tidak takut padamu Ji Sheng Xiao. Kalau berani bunuh saja aku. Wajahmu sudah menunjukkan pertanda kematian. Untuk apa aku turun tangan? Ji Sheng Xiao, aku salut dengan caramu menipu orang. Bahkan Feng Yuxi pun berpihak padamu, membantumu berbohong. Tapi yang palsu tetaplah palsu. Hanya karena kau tidak berani membuka benda suci ini. Itu tidak cukup untuk meyakinkan semua orang. Konyol sekali, keluarga Ju kalian sia-sia memiliki keberuntungan selama 20 tahun, tapi tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Bodohnya bukan main. Hadirin sekalian, karena keadaannya sudah seperti ini, apalagi yang bisa dikatakan? Feng Yuxi sudah lama diusir dari keluarga Feng. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Identitasnya juga tidak bisa dipercaya. Benarkah? Janji pernikahan sudah dibatalkan. Hukuman langit akan segera tiba. Kalau kalian terus-terusan keras kepala, aku khawatir. Khawatir apa? Kalian pasti akan mati. Ji Sheng Xiao, kamu jangan bicara omong kosong di sini. Kalau memang benar ada bencana hukuman dari langit, kenapa aku masih hidup baik-baik saja? Feng Yufei, kalau hukuman langit itu lenyap, saat ini juga, kamu seharusnya sedang menghadap raja, diberi jabatan dan gelar bangsawan. Bukannya di sini, menggurui aku. Kalian semua sudah lihat kan? Kalau bukan karena dia yang menghalangi, menyerap keberuntungan ratusan keluarga. Keluarga Fengku sekarang seharusnya diberi jabatan dan gelar bangsawan. Jadi, dia sama sekali bukan Tuan Guigu. Salah. Dia adalah Tuan Guigu yang asli. Bukankah itu kepala keluarga Cui, Cui Li? Keluarga Cui sudah menghilang bertahun-tahun. Kenapa hari ini tiba-tiba muncul? Linkin, ayah. Aku terus mencarimu. Aku sudah mencari ke seluruh pelosok Nanjiang, tapi tidak menemukan jejakmu sama sekali. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sangat menderita. Kepala keluarga Cui, makanan boleh salah makan, tapi ucapan tidak boleh sembarangan. Kamu selama ini terlunta-lunta di Nanjiang. Bagaimana kamu bisa yakin kalau dia itu asli? Kalau bukan karena Tuan Guigu, siapa lagi yang bisa mengerahkan kuil Jenderal Dewa untuk menyelamatkanku? Bahkan meminta tabib dewa nomor 1 di dunia untuk mengobatiku. Apa kuil Jenderal Dewa mungkin palsu? Kuil Jenderal Dewa, kalau sampai ada yang bisa memalsukannya, bukankah dunia ini akan kacau balau? Kepala keluarga Cui, tentang kejadian tahun itu, ceritakan pada mereka. Baik Tuan. Dulu Han Feng datang ke keluarga Cui kami, menipu kami dengan mengaku sebagai pewaris Guigu. Keluarga Cui kami menghormatinya sebagai tamu agung, tapi dia malah dengan paksa menyedot takdir baik keluarga Cui kami. Kalau bukan karena ayahku, yang mengorbankan nyawanya, seluruh keluarga Cui kami pasti sudah musnah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kak Han Feng, dia menyelamatkan kakekku, membantu keluarga Juku menahan hukuman langit. Sedangkan dia mencelakai ratusan keluarga, menganggap nyawa manusia seperti semut. Bagaimana mungkin dia adalah pewaris Guigu yang sebenarnya? Kau benar-benar sudah dibutakan, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nona Ju, jangan menipu dirimu sendiri lagi. Ji Sheng Xiao, kau berhasil menipu orang lain. Kau tidak bisa menipuku. Pewaris Guigu yang sebenarnya hanyalah kakak Han Feng. Setelah keluarga Ju Enyu bangkit, kalian bertindak sewenang-wenang. Berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah menjadi korban? Apa kau benar-benar pikir tidak ada yang tahu? Kejayaan dibangun di atas lautan tulang. Keluarga Juku ini sedang membantu mereka. Sedangkan kau menyebabkan tragedi ratusan keluarga di Jiangbei. Semuanya hari ini asalkan kalian melawannya bersamaku. Aku jamin kalian semua yang ada di sini akan menikmati berkah dari Guigu. Kalau begitu sepertinya kau akan kecewa. Maju saja kalau kalian berani. Kau pikir bisa menakuti siapa? Bahkan jika bencana dari langit datang,
Kakak Han Feng pasti akan melindungi kami. Benarkah? Kalau begitu biar kulihat, bagaimana caranya dia melindungi kalian. Hanya tipu muslihat, 12 batang langit, dengan rasi bintang sebagai saksi, keluarga Ju mengingkari janji, melawan takdir langit. Aku menjalankan tugasku sebagai penjual pedang, memutus semua berkah, langit dan bumi tidak akan memaafkan. Ayah, Kakek, ayah kenapa? Kakek, kakek, ayah, ayah, kakek. Ayah, kakek kenapa? Kenapa bisa jadi begini? gawat. Ini adalah racun hawa dingin, sama persis seperti 10 tahun yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Racun hawa dingin ini sudah disembuhkan, kenapa sekarang kambuh lagi? Ji Sheng Xiao, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Itu hanyalah hukuman langit yang ingin kau lihat. Tanganku, kenapa jadi radang dingin? Kekuatan hukuman langit, paling ringan akan mematahkan tulang dan otot seseorang, paling berat akan memusnahkan seluruh keluarga, membalikan nasib klan. Meskipun kalian bukan targetnya, tapi kalian ikut campur di dalamnya, mencoba mengendalikan situasi, pada akhirnya malah mencelakai diri sendiri. Tidak ada yang bisa lolos. Oh ya, aku ingatkan kalian, penyakit lama Ju yang kambuh lagi, itu hanyalah untuk keluarga Ju. Sebuah hukuman kecil, kamu, jika kalian semua masih keras kepala, kalian semua yang ada di sini, akan hancur selamanya. Ji Sheng Xiao, kamu benar-benar licik, menggunakan cara kotor seperti ini, untuk menyerang kakekku. Kamu hanya ingin memaksaku untuk tundukkan. Aku beritahu kamu, aku tidak akan pernah setuju. Kakekmu tidak ada hubungannya denganku, sikapmu sendirilah yang mencelakainya. Sikapku. Benar. Mereka yang mengingkari janji, tapi punya alasan di baliknya. Jika bisa bertobat dengan tulus, maka kutukannya bisa terlepas dengan sendirinya. Ji Sheng Xiao, kamu pikir aku akan percaya padamu? Ku beritahu kau, Kak Han Feng akan segera tiba. Saat itu tiba, kau akan mati tanpa kuburan. Ayah, Kakek. Ayah, kakek. Kak Han Feng. kakak seperguruan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Semoga kau baik-baik saja. Han Feng. Kakak seperguruan, inilah penerus sejati dari Guigu, yang mampu melawan takdir langit. Tentu saja, aliran Guigu. 12 jurus Guigu menciptakan 12 senjata pusaka, yang mengandung takdir 12 keluarga. Tentu saja bisa melawan hukuman dari langit. Aku sudah mengingatkanmu sejak dulu, kalau bepergian, jaga penampilanmu. Coba lihat dirimu yang sekarang, sama sekali tidak ada aura seorang master pertapa. Tidak perlu kau khawatirkan, justru kau yang sedikit terlihat, seperti seorang master pertapa. Kakak seperguruan, sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Aku hanya ingin menagih kembali utang pisau keluarga Ju itu. Apa kau perlu terus-menerus menghalangiku? Kau seharusnya tahu, apa yang kau miliki, aku juga memilikinya. Jika aku ingin membuktikannya, aku bisa saat ini juga membuatmu kehilangan muka. Perselisihan Zongheng seharusnya tidak melibatkan keluarga Ju. Jika kau terus keras kepala, maka jangan salahkan aku. Jika aku tidak lagi menganggapmu saudara seperguruan, kakak seperguruan, kamu mau menyerangku ya? Sekarang, ilmuku sudah lama mencapai kesempurnaan. Kekuatanku sudah tidak bisa dibandingkan dengan dulu. Apa kau pikir aku masih seperti 10 tahun yang lalu? Adik seperguruan yang bisa kau tindas sesukamu. Coba saja sentuh aku. Tuan Guigu kakak Han Feng. Enyah kau, baik. Kakak seperguruan, pukulanmu, ternyata masih sekuat dulu ya. Kakak tertua itu bagaikan seorang ayah. Aku hanya memberi pelajaran kepada junior yang kurang ajar saja. Kakak seperguruan, apa kau tahu, apa akibatnya kalau membuatku marah? Sombong sekali. Sepertinya pelajaranku tadi masih terlalu ringan. Beberapa hari yang lalu, penguasa wilayah utara berani menentangku. Sekarang mayatnya dijemur di gerbang kota. Sebagai peringatan bagi yang lain, kakak seperguruan, menurutmu, bagaimana aku harus menghukummu ya? Han Feng, kau sebagai murid penerus Guigu, menyamar sebagai sang penerus, dan membantai orang tanpa pandang bulu. Apa kau tidak takut akan ganjarannya, dan menerima murka langit? Takdir langit.
Akulah takdir itu sendiri. 10 tahun yang lalu aku kalah darimu. Saat itu juga aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku harus bisa melampauimu. Dengan cara apapun. Meskipun tanganku harus berlumuran darah. Memangnya kenapa? Dan sekarang, aku telah menjadi penerus Guigu, takdir. Memangnya kau bisa apa? Tampaknya keputusanku melepaskanmu 10 tahun yang lalu. Justru menjadi kesalahanku. Tapi sayang sekali. Bahkan jika kau berlatih 10 tahun lagi, kau tetap bukan tandinganku. Kedatanganku kali ini adalah untuk menyingkirkanmu selamanya. Kakak, sepertinya kau tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Semuanya, dengarkan baik-baik. Siapapun yang bisa menangkap bajingan ini, akan diberi hadiah, kemakmuran selama 100 tahun, kemuliaan bagi seluruh keluarga, hidup damai di Daxia, menjadi keluarga nomor 1. Keluarga Feng Ku ini berada di peringkat terakhir di antara 4 keluarga besar. Datang ke pernikahan keluarga Ju, bukankah tujuannya adalah di hadapan Tuan Guigu untuk menunjukkan kemampuan kita? Tuan Guigu, Feng Yi dari keluarga Feng di Zhongzhou, dengan hormat menunggu perintah Anda. Pertarungan kita, kenapa harus melibatkan orang lain? Tuan, aku telah mengecewakan Anda. Sampah tidak berguna. Kakak, aku tidak membohongimu kan? Menghadapi sampah sepertinya, bunuh saja. Sudah 10 tahun, aku tidak menyangka kau menjadi sekejam ini. Sejak dulu kebaikan dan kejahatan tidak bisa bersatu. Sepertinya hari ini, aku harus membasmi kejahatan demi rakyat. Sadarlah kakak. Di dunia ini mana ada yang namanya perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Hanyalah soal hati manusia saja. Kakek, kekuatan hukuman langit ternyata tidak mempan. Juyan, berkah dari benda suci ini, bagaimana rasanya? Memang hebat Tuan Guigu. Hanya puncak gunung es bisa membuat orang hidup kembali. Iya, hidup kembali. Kamu ini benar-benar naif. Kakak seperguruan, fakta adalah fakta. 12 jurus Guigu bukan hanya bisa melawan hukuman langit, tapi juga bisa menghidupkan orang mati. Kalian semua bersetialah padaku. Tentu akan panjang umur dan sejahtera. Sumpah setia sampai mati pada Tuan Guigu. Kakak seperguruan, inilah andalanku. Kamu mau pakai apa untuk melawanku? Keluarkan saja semua kemampuanmu. Ayah, kakek. Ayah, bagaimana keadaanmu? Hukuman langit tertunda, bukan menghilang. Han Feng, 12 jurus Guigu milikmu, tidak bisa menghentikan hukuman langit. Kakak seperguruan, kalau begitu aku ingin lihat, dari 12 jurus Guigu ini, kekuatan keyakinan, sebenarnya seberapa kuat? Sekarang ini, kalian semua yang ada di sini, percaya padaku. Atau percaya padamu. Hadirin sekalian, keluarga Cui di masa lalu, melanggar utang pisau ramalan, mendatangkan hukuman langit. Sekarang semuanya sudah terbongkar, makanya dia kabur ke perbatasan selatan. Menurutmu dengan mengarang cerita seperti itu, siapa di antara kita yang akan percaya? Adik seperguruan, kau memang berbakat dan cerdas, tapi hatimu busuk. Pantas saja kakek tidak mewariskan posisi Guigu padamu. Berdiri yang tegap, ayunkan pedangmu dengan sekuat tenaga, jangan bermalas-malasan. Guru, apa gunanya kita berlatih hal seperti ini? Kenapa tidak sekalian saja membuat perjanjian utang pedang, lalu menjadi orang yang paling berkuasa di dunia ini? Masih kecil. Sudah licik dan pemalas. Pengikat perjanjian utang pedang harus punya rasa hormat. Jika tidak akan dikutuk oleh langit, hari ini aku menghukummu berlatih 3 jam lebih lama. Kau tidak boleh makan sebelum selesai. Kakek, Han Feng hanya asal bicara. Aku tidak butuh pembelaanmu. Kau kan cucunya. Tentu saja dia membelamu. Aku tidak mau berlatih lagi. Sudah. Hati anak ini sudah bengkok. Sebaiknya biarkan dia turun gunung secepatnya, agar tidak membahayakan dunia. Kakek, Han Feng masih kecil. Dia tidak bermaksud membantah kakek. Kakek jangan marah lagi. Nah, dalam takdirmu ada sebuah malapetaka, tapi kakek tidak bisa membantumu. Tapi, ilmu Guiguzi sama sekali tidak boleh diwariskan kepadanya. Kakak seperguruan, kau masih sama seperti dulu model. Munafik. Menyerahlah sekarang, dengan begitu nyawamu masih bisa selamat. Jika tidak murka langit akan tiba, dan tidak ada jalan untuk kembali. Kau takut pada takdir, tapi aku tidak takut. Nasibku ada di tanganku bukan di tangan langit. Jangan banyak omong kosong, biar kuil Dewa Jenderal yang membereskanmu.
Manusia biasa, berani-beraninya melawanku, kakak. Kenapa masih belum bertindak? Anak buahmu benar-benar lemah tak berdaya ya. Dia sudah terluka separah ini. Kau sama sekali tidak bergeming. Sungguh membuatku kecewa. Waktunya belum tiba. Aku tidak akan melawanmu. Lagi pula kau juga tidak akan membunuhnya. Menurutku, kau hanya sengaja mengulur-ulur waktu. Kakak, apa kau tidak penasaran? Keluarga Cui dan keluarga Feng ini, kenapa mereka bisa sampai di sini? Bukankah ini semua rencanamu? Sepertinya kau tahu rencanaku. Kalau begitu kau masih berani mengumpulkan 3 keluarga. Aku ini paling suka melihat kartu andalan orang lain lebih dulu. Waktunya telah tiba. Kemampuan apapun yang kau punya, keluarkan saja semuanya. Biar kulihat. Selama 10 tahun kau meninggalkan guru, apa saja yang sudah berhasil kau pelajari? Kakak, setelah hari ini, di antara kita berdua hanya akan ada satu orang yang bisa menjadi pewaris Guigu sejati. Aku juga akan membuktikan pada dunia, hanya aku baru bisa menjadi penjual pedang Guigu yang sejati. Kita berdua tumbuh bersama sejak kecil, paling mengenal satu sama lain. Tak disangka, kita tetap sampai di titik saling berhadapan dengan senjata ini. Kakak seperguruan, sampai saat ini kamu masih bisa mengucapkan kata-kata sok suci seperti itu. Seolah-olah kamu itu orang yang baik saja. Semua ini, bukankah karena ulahmu? Sekarang sudah begini, percuma bicara banyak lagi, tak peduli asli atau palsu. Hari ini, siapa yang bisa keluar dari sini hidup-hidup? Dialah penerus Guigu yang sejati. Akhirnya muncul juga. Inilah yang sebenarnya, 12 jurus Guigu. Setelah hari ini, senjata sakti ini akan menjadi milikku. 12 jurus Guigu. Mereka berdua sama-sama menguasai 12 jurus Guigu. Mereka berdua, sebenarnya siapa penerus Guigu yang asli? Ayah. Sebelum ayah datang, Zhu Linglong terus berkata, 12 jurus Guigu milik Ji Sheng Xiao adalah tiruan. Tidak mungkin. 12 jurus Guigu mengandung takdir keberuntungan dari 12 keluarga terkuat dinasti Xia. Tidak mungkin bisa ditiru. Kakak tertua itu seperti ayah. Ini semua salahku tidak menjagamu dengan baik, hingga membuatmu menjadi seperti sekarang ini. Ji Sheng Xiao, semua ini kamu yang memulainya. Aku percaya pada kakak Han Feng. Dialah pewaris sejati Guigu. Jika aku ingin menyakiti nyawamu, apa kau masih akan percaya padaku? Selama kau menang, apa salahnya jika kau mengambil nyawaku? Setidaknya, aku akan selamanya hidup di hatimu. Kakak, permainannya baru saja dimulai. Aku datang. Inilah 12 jurus Guigu. Orang tua ini ternyata selama ini menyembunyikannya dariku. Kakak, 12 jurus Guigu ternyata cuma begini saja ya. Kau telah menyerap energi murniku. Menyerahlah adik. Kau tidak bisa mengalahkan yang asli. 12 jurus Guigu. Dari 12 jimat berwarna ini, yang berwarna merah adalah yang paling berbelas kasih. Kau hanya terkena yang itu. Itu artinya kau beruntung. Linglong. Linglong. 12 jurus ini, aku sudah menelan 9 jurus di antaranya. Hari ini aku akan mengumpulkan 3 jurus terakhir milik keluarga kerajaan ini. Bahkan jika itu adalah langit, aku tidak akan takut. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Tuan, Itu adalah ilmu sihir. kalau begini terus, semua orang yang ada di sini akan mati karenanya.
Ini di mana? Ini di mana? 12 jurus Guigu jauh lebih hebat darimu, kuat seperti dalam imajinasiku. Han Feng, coba kamu pikirkan, kenapa dulu kakek sudah tahu niatmu jahat, tapi tidak mengusirmu dari perguruan? Karena seumur hidupmu, kau tidak akan pernah bisa menguasai 12 jurus Guigu, menggunakan 12 utang pisau Shidao, barang yang dibuat, asalkan orang Shidao pasti bisa. Tapi untuk menjadi penerus Guigu, harus punya niat baik di hati, baru punya kemampuan untuk menyebarkan berkah kepada orang lain. Sedangkan kamu, sejak kecil tidak punya kemampuan untuk berniat baik. Jadi, seumur hidupmu kau tidak akan bisa mengalahkanku. Dasar orang tua bangka ini. Selalu saja mempermainkanku. Jangan banyak omong, kalahkan aku dulu baru bicara. Apa yang kau lakukan padaku? Ini adalah penghalangku. Akan kubunuh kau. Aku sudah mengincar Ji Shengxiao. Feng Yuxi sebaiknya kau menyerah saja. Kau menyukainya tidak ada gunanya. Shengxiao juga harus menyukaimu. Tentu saja dia menyukaiku. Kalau tidak dia tidak akan pergi ke Nanjiang untuk menjemputku pulang dari keluarga Cui. Jangan kegeran deh. Shengxiao tidak akan menyukaimu. Begitu dia keluar, dia akan langsung ke keluarga Feng untuk melamarku. Apalagi kita berdua teman sejak kecil. Tentu saja akan menikah. Coba kau pakai otakmu sedikit. Kalau dia benar-benar menyukaimu, kenapa tidak langsung menikahimu? Apa maksudmu? Setahuku, pada Ji Shengxiao, bukan cuma ada perjanjian nikah dengan 3 keluarga kita. Keturunan Guigu itu semuanya anak tunggal. Kenapa harus menyiapkan surat nikah sebanyak ini? Aku sudah lihat barang peninggalan kakek. Penjual pisau membocorkan rahasia takdir. Tubuhnya memiliki kekurangan. Kalau mau menghilangkan kutukannya, maka harus menikah dengan keturunan darah biru. Artinya, kita semua ini keturunan bangsawan. Seharusnya kita ini keturunan kerajaan dinasti Ming. Soalnya keturunan bangsawan Ming memang banyak sekali. Kalau yang dicari keluarga Ji itu adalah keturunan bangsawan. Selain keluarga kita berdua, ada juga keluarga Ju yang sudah jatuh. Seharusnya masih ada dari Qin Han Sui, dan juga keturunan bangsawan dari 5 dinasti Tang dan Song. Berarti kita ini ternyata terikat perjanjian nikah karena utang si penjual pisau. Artinya, kita saling berebut di sini. Nggak ada artinya sama sekali. Kalau begitu, kita berdua bersaing secara adil. Jangan sampai direbut sama orang luar. Oke, bersaing secara adil. Lagian yang milihkan Ji Shengxiao. Shengxiao, Kalian ini lagi ngapain? kita sudah sepakat. Pokoknya kamu harus jadi milik salah satu dari kita berdua. Jangan sampai kamu direbut orang lain. Betul, mulai sekarang kemanapun kamu pergi, kita berdua akan ikut ke sana. Jangan. Kutukan di tubuhku sudah hilang. Semua perjanjian nikah kita sudah batal. Kalian berdua sudah bisa memulai hidup baru. Nggak bisa. Kami semua sudah punya perjanjian nikah sama kamu. Kalau kamu tidak mau kami, siapa lagi yang berani menerima kami? Apalagi, kalaupun mereka punya niat buruk. Melihat nasib keluarga Ju, pasti juga ketakutan sampai tidak punya nyali. Kakekku juga sudah mengaturkan hal lain untuk aku kerjakan. Selama dia tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Ji Shengxiao,